Pria bernama Finn bertanya-tanya di mana dia berada. Dia ngeri saat melihat tubuhnya yang hanya tinggal tulang. Dahulu dia adalah pemuda dengan masa depan cerah, namun dia bertransmigrasi tanpa membawa apapun selain tubuh yang hancur. Sebuah suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Itu adalah sesosok mayat hidup yang menyerbu ke arahnya, namun tulang makhluk itu seketika patah dan separuh tubuhnya jatuh ke tanah. Makhluk itu tetap merangkak ke arahnya. Finn mengambil tulang tak dikenal untuk dijadikan senjata. Dia melihat otaknya mengintip dan berpikir itu adalah titik lemahnya. Dia menghancurkan otak itu menggunakan tulang dan panel notifikasi muncul. Tiba-tiba sistem menyambutnya yang membuatnya bereaksi terkejut. Sistem mengumumkannya sebagai mayat hidup lemah dengan akumulasi 1 poin. Dia semakin bingung saat melihat semua itu. Sistem memerintahkannya untuk membunuh lebih banyak kerangka agar bisa naik level, membuatnya menunjukkan wajah ketakutan. Dia menggigit bibir bawahnya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus pergi ke sisi timur. Dia tiba-tiba tidak bisa bergerak karena kerangka di bawahnya. Dia mengeluh dalam hati dan menanyakan motif para kerangka tersebut. Kerangka-kerangka itu menyerbu ke arahnya dan menguburnya dengan tubuh mereka. Seseorang tiba-tiba memanggilnya untuk menjawab pertanyaan yang membuatnya terbangun. Dia melihat dirinya sendiri dan merasa senang karena dia tidak bertransmigrasi. Gurunya yang bernama Ren memarahinya karena tidur padahal ujian kelulusan sudah dekat. Dia kemudian bertanya kapan dunia berubah, di mana Finn mengungkapkan bahwa itu terjadi setelah manusia mengalami bencana besar. Dia ingat bahwa monster-monster telah turun dengan wilayah kekuasaan mereka, namun manusia menemukan adanya energi spiritual yang dapat memperkuat manusia. Ren memujinya atas jawabannya dan bertanya mengapa dia tidur di kelas. Dia beralasan bahwa dia terlalu banyak meneliti dan hampir pingsan, menyebabkan Ren meminta temannya yang bernama Mori untuk membawanya ke ruang kesehatan. Di dalam ruang kesehatan, perawat memberitahunya bahwa dia akan memeriksa tubuhnya. Mori memberitahunya bahwa Finn tertidur di kelas dan tidak mau bangun, yang diejek oleh perawat karena dianggap terlalu serius. Perawat itu terkejut saat mengetahui bahwa garis keturunannya meningkat 10 poin karena itu tidak normal. Dia curiga Finn meminum cairan roh, tetapi Finn tidak tahu apa-apa. Ujian kelulusan menentukan masa depan mereka. Mendapat nilai buruk akan membawa bencana bagi kehidupan seseorang. Mori meminta Finn untuk istirahat karena situasinya agak buruk, tetapi dia bersikeras untuk belajar. 5 jam kemudian, dia tampak sangat lelah membaca. Dia memutuskan untuk tidur siang dan belajar lagi nanti. Saat dia membuka mata, dia kembali ke masa depan. Sesosok kerangka sekali lagi muncul di hadapannya. Dia penasaran apakah dia harus mengulangi hal yang sama lagi. Sementara sistem memerintahkannya untuk membunuh kerangka lainnya juga. Dia menghancurkan otak kerangka itu karena ingin melakukannya lagi, tetapi statistiknya tidak berubah setelah membunuhnya. Dia bertanya-tanya apakah itu sekarang tidak berguna, jadi dia memutuskan untuk membunuh yang lain untuk mencari tahu. Sekelompok kerangka mengejarnya, tetapi dia melarikan diri karena kalah jumlah. Setelah beberapa saat, dia menemukan kerangka yang duduk sendirian. Dia menyeringai karena situasinya menguntungkannya karena satu kerangka jauh lebih mudah dilawan. Dia memutuskan untuk menyelinap di belakangnya, tetapi dia menginjak tulang yang menimbulkan suara. Matanya membelalak saat mengira kerangka itu mendengarnya. Dia mengayunkan tongkat di tangannya, tetapi kerangka itu tidak bergerak. Dia menyimpulkan bahwa makhluk itu tuli dan buta, membuat pembunuhannya lebih mudah. Namun kerangka itu mengangkat kepalanya dan melancarkan serangan ke arahnya. Kepala kerangka itu melayang karena dia segera membalas dan menggunakan tongkatnya. Dia duduk dan berpikir bahwa meskipun tidak memiliki penglihatan dan pendengaran, makhluk itu dapat merasakan keberadaan. Dia kemudian berhasil membunuh kerangka ke-31 untuk hari itu. Dia menyadari bahwa jarinya mulai tumbuh daging. Dia menyadari bahwa dia bisa menjadi manusia. Dan setelah membunuh kerangka, dia memeriksa statistiknya dan menyadari bahwa dia mencapai tahap 2 dan menjadi normal. Dia merasa senang karena perasaan lemah tidak lagi ada. Dia menyadari bahwa makam itu tidak memiliki kerangka. Dia kemudian tiba di depan perlindungan kota bintang. Menyadari bahwa namanya sama dengan kotanya. Dia masuk ke dalam dan menyadari bahwa itu adalah sebuah tempat perlindungan bawah tanah. Finn menemukan sebuah perangkat besar di tengahnya. Dia melihat kunci besar bertuliskan aktifkan. Dia menekan kunci tersebut dan layar besar menyala. Data kota bintang mulai dimuat, mendorongnya untuk memperhatikan tahunnya. Dia bertransmigrasi 1 milenium kemudian ke masa depan. Dia memutuskan untuk memeriksa data dirinya sendiri, yang membuatnya mengetahui bahwa dia meninggal pada tahun 2032. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, menyadari bahwa dia hanya punya 9 tahun lagi. Melihat reruntuhan dunia, Finn mengkhawatirkan masa depan kotanya. Dia dengan panik menekan tombol-tombol karena dia tidak bisa menerimanya. Layar menunjukkan bahwa semua orang yang selamat akan mati dan tamat. Finn berpikir untuk mengubah garis waktu saat ini demi masa depan. Dia menyeringai karena menganggap dirinya adalah orang yang terpilih. Dia memutuskan untuk memeriksa teknik kultivasi di masa depan. Dia terkejut melihat bahwa teknik itu dilarang dan memiliki batasan. Dia mengatupkan giginya karena kesal karena masih ada batasan. Meskipun memiliki banyak teknik kultivasi, dia hanya bisa memeriksa satu. Sesuatu kemudian menarik perhatiannya. Itu adalah teknik 272 peregangan. Finn langsung mengkliknya untuk memilihnya. Layar tiba-tiba menunjukkan 3 orang yang sedang berolahraga untuk diikuti. Finn memutuskan untuk meniru apa yang mereka lakukan. Energi biru muda tiba-tiba melonjak melalui tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya karena itu meningkatkan energi spiritual dan kecepatannya. Panel itu tiba-tiba memberinya peringatan bahaya. Finn menoleh dan melihat lampu merah di udara. Siluet monster
wilayah tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia kemudian bertanya kepada sistem bagaimana cara mengalahkan monster itu. Sistem menginstruksikannya untuk tidak lari dan menatap langsung ke matanya agar dia bisa mati dengan tetap bermartabat. Monster itu dengan cepat menyerbu ke arahnya, tetapi Finn tidak goyah dan tetap bertahan karena dia adalah orang yang terpilih. Meskipun begitu, dia tidak dapat melakukan apapun dan mati karena gigitan monster itu. Dia tiba-tiba terbangun tanpa luka di masa. Sekarang, dia menyadari bahwa saat dia bermimpi, waktu saat ini juga berhenti. Finn bersukacita karena dia penuh energi dan garis keturunannya meningkat. Dia memutuskan untuk keluar dan menguji teknik peregangan yang dia peroleh. Dia terkejut karena butuh 10 menit untuk mendapatkan energi dari peregangan, tetapi hanya butuh 1 menit di masa depan. Dia tidak percaya karena energi spiritual. Melarikan diri karena dia tidak bisa memotivasinya. Seseorang tiba-tiba memanggil Finn yang mengejutkannya. Itu adalah Ren yang memberitahunya untuk memprioritaskan ujian. Finn berpikir bahwa dia bisa meminta bantuan Ren karena Ren memiliki jiwa harimau. Dia bermimpi direkrut oleh lembaga penelitian tingkat tinggi jika berhasil mengubahnya. Ren menyadari bahwa dia menjadi lebih bersemangat setelah dia memarahinya, tetapi dia juga menyadari gerakannya berbeda dari peregangan saat ini. Dia kemudian mengikuti apa yang dilakukan Finn. Dia menyaksikan energi spiritual melayang di sekelilingnya. Finn menyeringai karena sepertinya itu adalah rencananya agar Ren menemukan dan menyebarkan teknik tersebut. Ren meminta Finn untuk mengikutinya untuk berbicara, tetapi Finn menganggapnya tidak pantas, yang membuat Ren marah dan menyeretnya bersamanya. Di atap gedung, Ren bertanya di mana dia mempelajari versi peregangan yang telah diubah. Finn memikirkan ide main-main untuk mengatakan bahwa dia adalah karakter utama yang menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia menepisnya dengan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dia jelajahi saat meneliti. Ren terkejut karena itu adalah teknik kultivasi yang tidak bisa dilakukan oleh atasan. Dia menatapnya, menganggapnya sebagai seorang jenius. Dia segera memintanya untuk perjanjian permintaan, tetapi Finn juga memintanya agar versi tersebut dipelajari di bawah jiwa harimau dan disebarkan ke seluruh dunia. Ren memujinya karena menjadi murid yang baik. Malam pun berakhir dan dia memutuskan untuk tidur nyenyak. Dia sekali lagi tiba di masa depan. Dia ingat bahwa membunuh kerangka lagi tidaklah berguna. Dia mengambil sebuah tulang dan memutuskan untuk menuju ke sisi timur, membunuh para mayat hidup di sepanjang jalannya untuk mendapatkan energi spiritual. Dia melihat sekelompok mayat hidup dari kejauhan yang membuatnya bersemangat karena dia akan mendapatkan poin pengalaman. Namun tanah seketika runtuh, memperlihatkan ekor hijau besar. Ekor itu langsung menyambar pinggangnya dan memperlihatkan mulut besarnya. Mulut itu tiba-tiba mendekat, siap menelannya. Matanya membesar saat dia dengan panik mencoba membunuh cacing itu menggunakan tulang. Dia tertekan karena tidak bisa menembus kulitnya. Dia mencoba menebas tubuhnya dan ternyata itu efektif. Dia mengulangi serangannya berulang kali sampai cacing itu memutuskan untuk melepaskannya karena kesakitan. Dia dikelilingi oleh cahaya dan staminanya tiba-tiba pulih, sementara tubuhnya menjadi normal. Dia mengingat panas sistem dan mengetahui bahwa dia mendapatkan satu gelar lagi. Dia bertanya apakah dia bisa mendapatkan kemampuan dari membunuh monster yang berbeda yang dikonfirmasi oleh sistem. Sistem juga memberitahunya bahwa namanya akan menjadi sangat panjang yang membuatnya menepuk jidat. Sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Itu adalah tempat perlindungan itu lagi. Dia memutuskan untuk masuk dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Dia memutuskan bahwa langkah pertamanya adalah menyalin semua penyimpanan data. Finn menyadari bahwa dia selalu kembali pada garis waktu yang sama. Dia kemudian memutuskan untuk mencari informasinya. Dia senang mengetahui bahwa tahun kematiannya telah berubah. Dia memutuskan untuk membawa lebih banyak teknik dari masa depan. Setelah mengetahui bahwa peregangan itu berhasil, dia penasaran dengan apa yang terjadi pada gurunya, Ren, di masa depan. Panel sistem menunjukkan pencapaian dan sejarah Ren. Finn menjadi terharu setelah mengetahui bahwa Ren telah menjadi tokoh sejarah. Matanya berbinar saat menyadari bahwa dia bisa membimbing semua tokoh sejarah di masa sekarang karena jika mereka bekerja sama, mereka akan mampu menyelamatkan masa depan. Dia kemudian memutuskan untuk mempelajari teknik kultivasi tinju harimau. Sistem mengumumkan bahwa monster wilayah telah tiba dan dia akan mati lagi. Monster itu sekali lagi muncul. Jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya saat menyadari bahwa dia akan mati. Matanya menyipit, jadi dia memutuskan untuk melawannya karena dia akan tetap mati dengan cara apapun. Kembali ke sekolah, Ren mengumumkan bahwa seorang siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan tinggi. Dia kemudian memilih untuk mengungkapkan siswa yang beruntung dari kelas mereka. Dia mengungkapkan nama Finn yang sudah diduga oleh teman-teman sekelasnya. Ren menunjukkan kepada Finn bahwa bus di depan akan membawanya ke Akademi Kota Bintang. Dia menyuruhnya untuk belajar keras dan belajar demi masa depannya. Finn kecewa karena itu bukan Universitas Galaksi. Universitas itu memiliki teknik kultivasi terbaik. Dia ingat bahwa Ren menyarankannya untuk memilih sekolah yang berbeda karena dia lulus dari Akademi Bintang. Ren menepuk punggungnya dan menyuruhnya naik bus. Saat dia tiba di Akademi Bintang, dia diinstruksikan oleh kelasnya. Finn tiba di kafetaria dan menemukan banyak makanan. Dia mengambil banyak untuk dimakan karena dia terus-menerus lapar, tetapi dia terkejut menemukan seorang gadis dengan jumlah makanan yang sama dengannya. Dia mengetahui bahwa gadis bernama Aqua itu memiliki kristal rune di tubuhnya, persis seperti monster yang dia lawan di masa depan. Tatapan Aqua tiba-tiba menajam, yang membuatnya takut karena itu sama dengan monster
monster wilayah. Gadis itu kemudian mengunyah dagingnya, yang mengejutkannya. Di kelas pertanian kultivasi, Finn memperkenalkan diri dan meminta bimbingan teman sekelasnya, tetapi seorang pria menyuruhnya untuk keluar dari kelas jika dia memiliki sedikit pengetahuan tentang hal itu. Finn mengabaikannya dan memutuskan untuk membahas pengetahuannya tentang teknik kultivasi tubuh. Dia mulai membagikan pengetahuannya, tetapi para siswa tampak mengabaikannya. Namun saat pelajaran berlanjut, mereka menjadi tertarik dan mendengarkannya. Seseorang tiba-tiba tersenyum dan memujinya karena menjadi seorang profesional, membuatnya bereaksi dengan terkejut. Gadis itu bertanya apakah itu kelas kultivasi. Dia menambahkan bahwa dia ada di sana untuk mendengarkannya sebagai guru. Finn mencoba mengoreksinya dengan mengatakan bahwa dia bukan guru, tetapi para siswa memotong pembicaraannya dan menyuruhnya untuk melanjutkan. Finn kelelahan setelah seharian di sekolah. Dia berpikir untuk menjadi guru setelah apa yang terjadi hari ini. Dia menguap dan memutuskan untuk tidur dan kembali ke masa depan. Namun dia tiba-tiba mendengar seseorang dari kejauhan. Dia penasaran siapa yang memainkan seruling pada jam segini. Dia mengintip di balik semak dan menemukan Aqua sedang duduk di atas batu. Dia memutuskan untuk memuji musiknya, tetapi Aqua bertanya apakah dia tidak takut padanya. Dia tiba-tiba mempertanyakan mengapa dia harus takut padanya, yang mana Aqua mengungkapkan namanya, tetapi Finn tidak mengerti dan memperkenalkan dirinya sendiri. Dia penasaran apakah Aqua terkenal, yang membuatnya tetap diam. Gadis itu kemudian berpaling darinya, yang membuatnya bingung. Kemudian di malam hari, Finn mencari nama Aqua di platform akademi mereka. Dia menggulir platform tersebut dan menemukan bahwa Aqua adalah seorang transformator rune. Tanda-tanda rune berasal dari monster wilayah dan ditanamkan ke manusia untuk mendapatkan kekuatan. Namun para transformator rune itu kehilangan temperamen dan rasa kemanusiaan. Meskipun begitu, ada kemungkinan kecil eksperimen itu berhasil berdasarkan percobaan masa lalu. Finn bertanya-tanya mengapa Aqua masih menjadi transformator rune, meskipun eksperimen itu sudah dihentikan sejak lama. Namun dia tidak menemukan informasi dan platform itu hanya dibanjiri berita tentang seorang pria bernama Luke. Luke adalah seorang siswa pertukaran yang merupakan bintang yang sedang naik daun dalam hal kultivasi. Finn menganggapnya mengesankan karena dia mendapatkan penerimaan awal di jiwa harimau. Dia mengetahui bahwa Luke juga ada di kelas kultivasi, membuatnya bertanya-tanya karena dia berada di kelas yang sama. Ada banyak pertanyaan yang muncul di platform tersebut. Finn menyadari bahwa penelitian jiwa harimau merekrut orang-orang berbakat sebelumnya, mengingatkannya pada gurunya yang bernama Ren. Dia tersenyum membayangkan bertemu Luke karena dia sama berbakatnya dengan Ren. Dia tiba-tiba lupa bahwa dia sedang mencari informasi tentang Aqua, tetapi dia tidak bisa menemukan informasi lebih lanjut tentangnya. Matanya membelalak saat menyadari bahwa dia bisa pergi ke tempat perlindungan. Dia memutuskan untuk tidur dan sekali lagi bertarung dengan mayat hidup, diikuti dengan bertarung melawan cacing. Dia kemudian mengetik nama Aqua di kolom pencarian. Dia mengetahui bahwa Aqua akan mengkhianati manusia dan menghidupkan kembali eksperimen transformasi rune. Finn bertanya-tanya mengapa dia sampai mengkhianati manusia. Dia mengetahui bahwa itu karena dia dikucilkan di sekolah. Setelah dia lulus, dia direkrut ke militer dan bertempur hingga situasi hidup dan mati. Dia mengkhianati manusia. Selama misi Institut Penelitian Scarlet, dia menyadari bahwa hal itu akan menyebabkan korban besar bagi manusia. Dia menunduk, hanya memiliki dua pilihan. Apakah akan membunuh Aqua atau mengubah masa depannya? Finn tidak menyangka bahwa Aqua akan mengkhianati manusia karena dia belum berinteraksi dengan mereka. Sistem mengumumkan bahwa ada satu orang yang tidak dia duga dan itu adalah monster wilayah di belakang punggungnya. Finn bertanya-tanya gelar apa yang bisa dia dapatkan setelah membunuhnya. Jadi, dia menghadapinya dan memutuskan untuk menghadapi monster itu. Tetapi energinya tiba-tiba habis menyebabkannya kembali ke masa sekarang. Dia duduk dengan perasaan sangat lapar meskipun dia sudah makan banyak. Dia mencoba tidur, tetapi perutnya yang kosong terasa sakit. Keesokan harinya, Finn bangun dengan cemas karena dia tidak bisa masuk ke masa depan dalam mimpinya. Dia khawatir. Dia tidak bisa meningkatkan keterampilannya dan menyelamatkan dunia. Dia sekali lagi berbaring karena dia sangat lapar. Banyak makanan lezat sekarang ada di depannya. Dia mulai makan sepuas hati dan tidak menahan diri. Dia terkejut mengetahui bahwa dia mendapatkan kembali energinya dengan makan. Dia kemudian melihat Aqua di meja yang berbeda, menyadari bahwa nafsu makannya mulai mirip dengan nafsu makan Aqua. Dia kemudian membawa semua makanannya dan langsung menuju ke meja Aqua. Aqua bertanya mengapa dia duduk di sampingnya, yang mana Finn menjawab bahwa dia ingin menemaninya. Para siswa terkejut karena hal ini, tetapi Finn tidak mempedulikan mereka dan hanya memikirkan makanannya. Dia mengambil potongan daging babi Aqua dan meminjamnya lalu memakannya dengan gembira. Aqua tiba-tiba mengambil air di samping Finn dan langsung meminumnya. Mereka berdua tiba-tiba menjadi serius dan mulai melahap makanan mereka. Finn mengambil telur terakhir, tetapi Aqua berebut dengannya, mengatakan bahwa itu miliknya, tetapi Finn memohon padanya dan memberikan senyum termanisnya. Ekspresi Aqua tiba-tiba melunak. Dia tiba-tiba menyerah dan bangkit dari kursi. Finn menyadari bahwa dia hanya perlu memperlakukannya seperti orang normal, jadi dia berencana untuk mendekatinya. Dengan sarapan bersamanya, dia merasa sangat kenyang dan puas dengan makanannya. Ketika Aqua mulai melahap lagi makanan yang baru diambilnya, Finn tiba-tiba memanggilnya yang membuatnya berhenti. Dia mengusulkan untuk menjadi teman yang menyebabkan Aqua menunjukkan sebuah ekspresi wajah. Aqua tiba-tiba bangkit dan membelakanginya. Finn seketika menyesali apa yang telah dikatakannya. Ibu kafetaria tiba-tiba memarahinya karena makanan tersebut. Dia mengambil roti dan memaksa dirinya untuk makan guna memulihkan energinya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia bisa melihat panel sistem di masa sekarang. Finn berada di dalam perpustakaan mencari buku yang mengajarkan cara berteman dengan wanita. Ketika Luke tiba-tiba
datang dan memperkenalkan dirinya, Finn menyadari bahwa itu adalah siswa bintang yang ingin diajak berteman. Finn mengajaknya makan bersama, yang langsung disetujuinya. Mereka berdua berjalan bersama, dan Luke mengakui bahwa dia sedang mencarinya. Finn tampak kehabisan energi hanya dengan mendengarkannya. Dia melompat ke tempat tidurnya setelah seharian mendengarkan Luke. Dia kemudian memutuskan untuk tidur, tetapi setelah beberapa menit, dia gagal masuk ke masa depan. Dia memutuskan untuk menghitung energi yang dia butuhkan, yang mengharuskannya makan 250 hingga 500 porsi makanan. Dia mencari energi khusus yang bisa dibeli secara daring. Dia kemudian memutuskan untuk membelinya meskipun harganya terlalu mahal. Dia sekarang khawatir bagaimana cara hidup di masa depan dengan sedikit uang yang tersisa. Keesokan harinya, paketnya tiba. Dia sedang memikirkan mana yang akan dia buka terlebih dahulu, tetapi dia memutuskan untuk mencoba batang energi terlebih dahulu. Dia menemukan bahwa batang energi tersebut memulihkan 5,3% energinya. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba bunga 9 warna berikutnya. Rasanya mengerikan baginya, tetapi itu memulihkan 25% energinya. Yang terakhir adalah kristal rune serigala senja yang dia beli dengan harga mahal. Dia kemudian memakannya dan memulihkan lebih dari 100% energinya. Dia sekarang tiba di masa depan lagi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan mati dengan mudah. Dia memutuskan untuk melakukan segalanya lebih cepat agar memiliki lebih banyak waktu mengumpulkan data di tempat perlindungan. Dia berhasil tiba di tempat perlindungan beberapa jam lebih awal dari sebelumnya. Dia sekali lagi memeriksa masa depan Aqua, tetapi tetap sama. Dia mengetahui bahwa tindakannya tidak mengubah apapun. Dia kemudian bertanya-tanya tentang masa depan Luke. Terungkap bahwa Luke memberikan kontribusi tetapi membahayakan banyak orang dan disebut sebagai kemalangan sejarah. Finn menyadari bahwa seleranya dalam berteman cukup aneh. Setelah itu, dia memutuskan untuk mencari cara menjadi kaya. Dia menemukan bahwa sebuah permainan seluler akan diterbitkan dan itu sama dengan kenyataan. Universitas di masa lalu mengizinkan para siswa untuk memasuki wilayah monster dan banyak dari mereka yang tewas. Namun setelah permainan penebusan diterbitkan, itu menjadi pengubah keadaan bagi mereka dan pengembangnya menjadi orang terkaya di dunia. Finn mencoba mencari kode permainan penebusan tersebut. Dia berhasil menemukannya, tetapi banyak yang harus dihafal. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat perlindungan lebih awal guna menghindari monster wilayah. Dia sekarang bertanya-tanya kemana dia akan pergi karena dia pergi terlalu cepat dan masih hidup. Sesosok mayat hidup tiba-tiba muncul di hadapannya, tetapi dia cepat bereaksi dan membunuhnya. Dia terlalu takut karena mengira itu adalah monster wilayah. Sebuah peningkatan tiba-tiba terjadi dan otot-ototnya menjadi lebih besar. Gelarnya menjadi mayat hidup yang kuat dan garis keturunannya meningkat. Beberapa jam kemudian, dia tiba di reruntuhan yang sepertinya merupakan akhir dunia. Dia khawatir hidup sendirian di reruntuhan. Sebuah peringatan tiba-tiba muncul, mendorongnya untuk melihat sekeliling. Dia terpaku saat tatapannya mendarat di depannya. Itu adalah monster bola mata raksasa yang menatap tajam ke arahnya. Finn menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan monster bola mata itu. Dia mengatupkan giginya saat menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Monster bola mata itu tiba-tiba mencengkeram tubuhnya dengan tentakelnya. Dia mengatupkan giginya menahan sakit karena khawatir dia tidak bisa mati di sana. Sesuatu tiba-tiba datang yang membuat monster bola mata itu menoleh ke atas. Itu adalah monster wilayah yang sedang menatap mereka berdua. Monster bola mata itu tiba-tiba membeku sementara monster wilayah menyerbu ke arah mereka. Makhluk itu melompat melewati puing-puing yang berserakan. Ingin menyerang monster bola mata, ia menjulurkan tangannya dan mencakar iris mata tersebut dengan kekuatan penuh. Monster bola mata itu melonggarkan cengkeramannya pada tubuh Finn. Dia kemudian jatuh di udara sementara kedua monster itu saling berhadapan. Dia mendarat dengan keras di tanah sambil memegangi kepalanya sambil bertanya-tanya siapa yang akan menang di antara keduanya. Tetapi dia segera menepis pikiran itu karena dia menghargai nyawanya. Dia lari dari tempat kejadian sambil memberikan ucapan semoga beruntung kepada mereka. Namun sistem memberitahunya bahwa itu bukan keberuntungan karena monster wilayah itu sedang mengejarnya. Dia merasa frustrasi karena panah tersebut hanya berbicara setengah-setengah kepadanya. Sistem mengumumkan bahaya dan monster raksasa muncul di hadapannya. Finn menatapnya dengan ngeri karena dia baru saja beruntung bisa lolos dari monster bola mata, tetapi dia malah bertemu dengan monster lain. Makhluk itu mengeluarkan gelembung merah muda, menyebabkan Finn panik dan mengira dia akan mati. Dia berteriak dalam penyangkalan, tetapi gelembung itu hanya meletus. Dia memeriksa dirinya sendiri, menyadari bahwa dia masih hidup. Sistem memberitahunya bahwa makhluk itu sangat lemah dan dia bisa memukulinya sampai mati. Dia mengambil tulang di dekatnya, memperingatkan monster yang bersembunyi di balik batu. Monster itu mengeluarkan banyak gelembung, tetapi gelembung-gelembung itu hanya meletus tanpa memengaruhi Finn. Matanya tiba-tiba membelalak tidak percaya sementara Finn mengejeknya karena tidak berpengaruh padanya. Dia menampar monster itu dengan tulang dan mengulanginya lagi di sisi lain. Monster itu tiba-tiba menjadi pusing hanya dengan 2 pukulan. Kemudian Finn melompat ke atas untuk mendaratkan pukulan terakhir. Dia menghancurkan kepalanya dengan tulang, menyebabkannya jatuh ke tanah pingsan. Karena monster itu, Finn sekali lagi naik level dan menerima penguatan. Kembali di tempat perlindungan, Finn mencari seseorang yang tahu cara membuat video game. Dia berhasil mencari Faji, bintang teknologi yang sedang naik daun yang menemui tragedinya. Dia duduk
dan memikirkan autobiografi Faji. Dia kemudian memutuskan untuk mengubah nasib Faji demi uang dan masa depan. Panel sistem mengumumkan seseorang di dalam, mendorongnya untuk membalikan punggung dan menemukan monster wilayah tersebut. Berbaring di tempat tidurnya, dia hampir menghabiskan seluruh energinya dengan menghadapi monster itu. Finn sekali lagi duduk di samping Aqua untuk makan dan bertanya apakah dia bisa mengajarinya bermain seruling. Aqua menyeka bibirnya dan menyuruhnya datang ke danau larut malam untuk belajar sambil mengucapkan selamat tinggal. Energi Finn menyala karena dia mendapat kesempatan untuk dekat dengannya. Luke tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa Finn telah menggoda Aqua. Finn memberitahunya bahwa dia tidak menyukainya dan dia hanya melakukannya demi kemanusiaan. Sambil berjalan, Luke bertanya apakah Finn akan menghadiri kelas kultivasi di sore hari, mendorongnya untuk mengingat bahwa metode kultivasi yang diusulkan Luke menghancurkan kehidupan orang-orang. Dia menghadapinya dan memberitahunya bahwa dia masih muda dan melakukan hal lain selain kultivasi. Dia memegang bahunya dan menyarankan agar dia mencari pacar, tetapi Luke menolak dan membalikan badannya untuk pergi ke kelas. Di dalam kelas, mereka berdua bosan mendengarkan. Larut malam, Aqua sekali lagi memainkan serulingnya. Matanya tiba-tiba membelalak. Dia memegangi lengannya saat lengannya mulai berubah menjadi monster. Dia berteriak kesakitan karena tidak tahan. Dia berteriak lebih keras lagi dan Finn tiba di belakangnya. Finn bergegas ke arahnya dan bertanya apa yang salah. Matanya tiba-tiba membelalak kaget. Melihat mimpi buruk di depan matanya, dia melihat Aqua kecil menangis di samping ayahnya. Ayahnya mengucapkan selamat tinggal padanya, berjanji bahwa mereka akan bersama lagi di masa depan. Dia menyerahkan seruling itu padanya, mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia tinggalkan. Dia menyuruhnya untuk tidak takut dan makan lebih banyak agar kuat. Aqua kecil menoleh sebelum dia diseret pergi. Finn meneriakkan namanya saat menyaksikan ingatannya, tetapi mata gadis itu berwarna merah saat dia menerjang ke arahnya. Ledakan besar tiba-tiba terjadi. Itu menciptakan kawah di antara mereka. Aqua tampak cemas dan meminta maaf kepadanya sementara Finn kesulitan dengan luka-lukanya. Untungnya, dia memiliki kemampuan penyembuhan diri. Matanya menjadi tajam saat menyadari bahwa Aqua menjadi subjek uji yang menghancurkannya. Sikap Aqua terhadap Finn berubah dalam semalam. Di sisi lain, Luke menunjukkan minat tulus pada metode kultivasi. Finn memberitahunya bahwa sihir itu sangat hebat dan dia harus membacanya. Luke setuju, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan metode kultivasi. Finn mencoba meyakinkannya untuk melakukan sihir, tetapi Luke benar-benar ingin berkultivasi. Dia memutuskan untuk mendesak sedikit lagi, tetapi Luke tetap tidak bergeming. Finn kesal saat dia berdiri, meninggalkan Luke yang kebingungan. Di kelas pertukaran, Luke memperkenalkan dirinya. Finn tidak mendengarkan. Dia sedang mengatur pikirannya. Dia berhasil mengatur dan memantapkan pengalamannya dari masa depan. Dengan itu, dia tahu dia harus mendapatkan akun resmi untuk mengakses informasi. Dia juga harus menyelidiki Institut Penelitian Scarlet. Jika perlu, dia tahu dia harus bekerja sama dengan pemerintah. Dia menggigit penanya dan memfinalisasi daftar hal-hal yang perlu dia lakukan. Saat itulah Luke memanggilnya untuk berbicara beberapa kata juga. Dia terkejut tetapi memutuskan untuk berbicara tentang teknik penembahan tubuh. Saat dia berdiri, semua orang bersemangat karena mereka akan mempelajari sesuatu yang baru darinya. Sepulang sekolah, dia benar-benar kelelahan dari semua diskusi itu. Tiba-tiba, seorang pria memujinya dan mengajaknya melamar ke Akademi Bintang. Itu adalah seorang pria tua misterius bernama Bert. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai guru dari kakek guru Finn. Dia kemudian memberikan nomor kontaknya. Finn menerima, meskipun dia tahu bahwa ini adalah upaya untuk menjaganya tetap di Akademi Kota Bintang. Malam tiba dan dia datang ke tempat terpencil untuk bertemu dengan Aqua. Tapi kemudian dia melihat Aqua diganggu oleh 3 berandalan. Aqua menyuruh mereka menjauh darinya, tetapi anak laki-laki itu tiba-tiba menampar pipinya. Melihat ini, Finn sangat terkejut. Mereka mulai menendang Aqua dan memukulinya. Saat itulah Luke turun tangan, menyuruh mereka berhenti. Para siswa terkejut melihat salah satu senior mereka. Luke memerintahkan para siswa untuk meminta maaf padanya. Satu kata darinya dan para siswa meminta maaf kepada Aqua. Aqua berjalan pergi sementara Finn dan Luke memanggilnya. Finn tahu dia memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi hanya menahan dirinya. Dia menangis saat menyebutkan serulingnya. Ternyata serulingnya dipatahkan oleh para siswa itu. Dan yang lebih parah lagi, itu adalah seruling yang ditinggalkan oleh ayahnya. Finn tahu betapa berharganya seruling ini bagi Aqua. Berusaha menghiburnya, dia mengajaknya makan di luar. Mendengar ini, dia teringat kata-kata ayahnya tentang bagaimana makan akan membuatnya lebih baik. Dia tersenyum, setuju untuk ikut dengan Finn untuk makan. Dengan ini, mereka bertiga pergi makan dengan gembira. Keesokan harinya, Bert bertanya kepada Finn apa yang dia ketahui tentang Aqua. Dia kemudian menyarankannya untuk menjauh darinya karena dia berbahaya. Dia menambahkan bahwa Aqua diterima di akademi atas permintaan Institut Penelitian Scarlet. Ternyata dia adalah hasil eksperimen proyek manusia yang dimodifikasi Rune. Mendengar ini, Finn terkejut. Dia bertanya kepada Bert apakah itu dilarang, yang mana Bert mengonfirmasinya. Namun, pria tua itu tahu bahwa Institut Penelitian Scarlet cukup istimewa. Ini adalah organisasi khusus yang didukung oleh kekuatan berpengaruh seperti militer. Mendengar ini, Finn menyadari betapa sulitnya bagi Aqua. Dia kemudian bertanya apakah Aqua mengajukan diri untuk eksperimen tersebut, yang mana Bert mengonfirmasinya. Dia mengungkapkan Aqua adalah bagian dari pemulung, orang-orang tunawisma yang berkeliaran mencari makanan. Aqua berpartisipasi dalam eksperimen tersebut sebagai ganti mendapatkan pendidikan terbaik. Finn mulai memiliki pikiran yang bertentangan, bertanya-tanya apakah Aqua benar-benar jahat atau tidak. Pikirannya kacau dan dia tidak bisa berpikir jernih. Dia memutuskan untuk melihat ke masa depan melalui dunia mimpi karena dia tidak bisa memahaminya. Di sana, dia melihat monumen besar
besar dengan huruf-huruf bercahaya di atasnya. Setelah membaca teks tersebut, dia melihat bahwa itu hampir sama dengan sebelumnya. Dia juga melihat kolom komentar netizen di teks tersebut, tetapi kemudian dia bingung melihat bahwa dia menderita penyakit mental. Ingin memeriksa pesan yang ditinggalkan untuknya oleh dirinya di masa depan, dia masuk ke akunnya. Dia tidak bisa memasuki dunia mimpi masa depan, tetapi dia berhasil memulihkan energi spiritualnya lagi. Sementara itu, Luke dipukuli oleh Bert karena diam-diam mempraktikkan teknik bertarung lagi. Dia menyeret Luke bersamanya dan meyakinkan Finn bahwa Luke pasti akan berubah. Sementara itu, Finn merasa canggung atas pujian yang diterimanya. Saat itulah Aqua mengonfirmasi bahwa dia berpartisipasi dalam eksperimen tersebut secara sukarela. Finn mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia terus menjelaskan. Setelah itu, dia diundang untuk mengunjungi Institut Penelitian Scarlet. Saat dia masuk, dia berkomentar bahwa pertahanan mereka terlalu ketat. Peneliti menunjukkan kepadanya proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan, yang sebagian besar dilarang. Kemudian, dia berpura-pura pergi ke kamar mandi untuk menyelidiki secara diam-diam. Dia kemudian mengikuti seorang pejabat tinggi hanya untuk menemukan dokumen rahasia. Finn terus menelusuri dokumen rahasia tersebut. Dia juga menemukan laboratorium misterius di basement ketiga di mana dia terkejut oleh pemandangan luar biasa yang dia saksikan. Di sana dia melihat para peneliti bereksperimen pada manusia. Dan ternyata para peneliti itu bukanlah manusia sama sekali, melainkan makhluk domain. Dia bertanya-tanya apakah Institut Penelitian Scarlet sebenarnya dikendalikan oleh makhluk domain. Kembali ke Institut Penelitian Jiwa Harimau, dia mulai meneliti informasi secara daring. Dia kemudian curiga bahwa penelitian Scarlet secara diam-diam membunuh para jenius manusia. Kemudian, dia terkejut melihat bahwa Luke dibunuh. Dengan ini, dia tahu dia harus mengeluarkan informasi ini, tetapi kliennya ditanggapi dengan skeptisisme dan semua orang memanggilnya gila. Belajar dari kesalahannya, dirinya di masa depan memperingatinya untuk tidak mengungkapkan rahasinya. Dirinya di masa depan kemudian memberkatinya sebelum dia hancur. Finn terpaku sementara dirinya di masa depan percaya umat manusia akan menang. Dia berhasil membaca pesan lengkapnya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dunia berakhir setiap kali dia memasuki mimpi masa depan. Mengetahui hal ini, dia bersumpah untuk menutup Institut Penelitian Scarlet. Sekarang dia berencana untuk mengumpulkan para jenius dunia seperti Luke dan Aqua untuk membentuk organisasi baru. Untuk melakukan itu, dia perlu melindungi para jenius di era ini dan mengajarkan pengetahuan masa depan kepada orang-orang. Saat dia bertarung dengan mayat hidup, dia tahu dia harus hidup dengan baik dan mengubah segalanya. Dia berhasil membereskan mereka dalam sekejap. Namun saat dia berbalik, dia melihat siluet monster mendekatinya. Dia sangat ketakutan dan berteriak ketakutan. Dia cepat bertindak dan bersembunyi di balik dinding. Dia tahu betapa berharganya nyawa dan memutuskan untuk bermain aman. Dia berlari ke jalan utama dengan hati-hati sambil mengamati sekelilingnya. Dia menoleh ke belakang, bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan pengejarnya. Dia memanjat ke atas gedung yang runtuh untuk melihat di mana musuhnya berada. Tapi kemudian dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya bahwa monster itu telah menemukannya dengan cepat. Dia melompat turun, bertanya-tanya mengapa monster-monster ini mengejarnya. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan dirinya tertangkap oleh monster-monster ini, bahkan jika dia harus mati. Namun saat dia berlari, dia hampir mati ketakutan karena dia tersandung monster yang sedang tidur. Dia tidak percaya bahwa ada lagi makhluk domain. Dia memutuskan untuk diam-diam melangkah mundur dan melarikan diri. Namun saat itu, monster domain itu menghela napas. Ia membuka matanya dan menatapnya, membuat Finn menyadari ajalnya. Monster itu telah bangun dan mulai mengejarnya. Dia terus berlari, memikirkan betapa matinya dia. Dia menyalahkan nasib buruknya karena bertemu begitu banyak monster sekaligus. Lebih buruk lagi, monster itu menemukannya dalam sekejap dan menyerang. Dia terus berlari sambil meminta sistem untuk memikirkan sesuatu. Dia melompati puing-puing bangunan yang runtuh. Monster itu mengejarnya tanpa henti. Saat dia berlari, puing-puing dari beton yang hancur terlempar kemana-mana. Tapi kemudian dia menemui jalan buntu tanpa bisa melepaskan diri dari monster itu. Dia melihat sekeliling berpikir ini adalah akhir baginya. Namun, sistem memberitahunya bahwa sesuatu sedang terjadi. Ketika dia melihat, dia bingung. Monster itu telah mengalihkan perhatiannya ke arah yang berbeda. Di sana, dia melihat siluet hitam yang mengejarnya tadi. Sistem menyadari bahwa monster itu tertarik pada Zo. Monster itu segera menerjangkan tanduknya ke arah Zo. Melihat ini, Finn mau tidak mau berkomentar bahwa monster itu sangat cepat. Dengan satu sapuan, Zo tercabik-cabik oleh tanduknya. Melihat ini, Finn menyadari betapa mengerikannya monster itu. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya jika Zo pun tidak punya peluang. Tapi kemudian material seperti asap dari tubuh Zo yang robek mulai terbentuk kembali. Finn berseru itu keren saat melihatnya bisa terbentuk kembali, tetapi dia tahu akan buruk untuk tetap tinggal, jadi dia segera melesat pergi. Dia menghela napas lega, mengatakan untunglah Zo menyelamatkannya. Tiba-tiba, akar tanaman menyambar tulang yang dipegangnya. Dia mencoba menariknya kembali, tetapi menabrak sesuatu di belakangnya. Dia bertanya-tanya mengapa dinding itu lunak dan kenyal. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah monster lain yang sedang tidur. Dia tahu dia tidak boleh macam-macam dengannya dan memutuskan untuk menyelinap keluar. Di sebuah gedung kosong, Finn menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding. Seluruh tubuhnya sakit dan dia kelelahan. Dia bertanya-tanya tempat apa itu, tidak tahu adanya makhluk yang mengintai di dalamnya. Dia berdiri dan mencoba melihat sekeliling untuk mencari apapun yang berguna. Tiba-tiba, dia waspada saat merasakan kehadiran di belakangnya. Ketika dia melihat sesuatu bergerak dari sudut lorong. Mata bercahayanya menatap tepat ke arahnya. Makhluk itu tiba-tiba meluncur ke depan, mengejutkannya. Itu adalah makhluk aneh yang tampak seperti anak
anak kecil yang berdiri di atas dadanya. Dia bertanya-tanya apakah itu manusia yang dimodifikasi rune, tetapi sistem tahu itu tidak mungkin manusia untuk bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Tiba-tiba, makhluk itu menggigit telinganya. Finn terkejut dan melemparkan makhluk itu. Makhluk itu terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Ia kemudian melompat ke depan mengincar Finn. Ia kemudian melingkarkan tangan dan kakinya di tubuh Finn untuk memeluknya. Finn menyerah dan bertanya kepada sistem makhluk apa itu, tetapi bahkan sistem pun tidak tahu. Namun, mereka memutuskan untuk menamainya Suki. Karena mereka tidak menemukan apapun di tempat itu, mereka memutuskan untuk keluar. Namun, monster serigala dari sebelumnya telah bangun. Monster itu menatap mereka sambil meneteskan air liur karena lapar. Tiba-tiba, monster mirip serigala itu menerjang mereka. Monster serigala itu meletakkan cakarnya ke arah mereka, menindih mereka ke tanah. Ia mengertakkan gigi sambil menatap mereka. Suki dan Finn ketakutan. Suki sangat takut sehingga dia tiba-tiba meninju serigala itu. Pukulan itu begitu kuat sehingga serigala itu terlempar ke belakang menabrak reruntuhan. Berdiri di depan Finn, dia menyadari betapa mengerikannya anak ini. Gadis itu kemudian kembali memeluknya. Dia tersenyum lebar seolah bertanya apakah Finn bangga padanya. Namun, Finn khawatir gadis itu mungkin mengamuk dan menyerangnya. Dia berpikir bahwa dia bisa membuangnya saja. Namun, sistem menegurnya dan mengatakan bahwa dia masih anak-anak. Finn memutuskan untuk menggendong Suki. Dia kemudian menemukan tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Tiba-tiba, Suki terbangun dari tidurnya. Dia turun dari tubuh Finn dan berlari pergi. Melihatnya berlari kencang, Finn bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia mengejarnya, menyuruhnya pelan-pelan. Mereka tiba di depan pohon besar dengan daun berwarna merah muda. Finn bertanya tempat apa ini dan apakah Suki pernah kesini sebelumnya. Suki berbalik dengan mata berkaca-kaca. Finn berlutut dan bertanya apakah ini rumahnya dan apakah dia merindukan orang tuanya. Suki yang malang menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Finn memeluknya erat-erat dan memberitahunya bahwa dia akan tinggal bersamanya mulai sekarang. Di tempat perlindungan kota bintang, Finn tidak pernah menyangka mereka akan sampai di tempat itu hidup-hidup. Tiba-tiba, sistem memperingatkannya akan ancaman yang mendekat. Dia berbalik untuk melihat apa itu, hanya untuk menyadari Zo yang mengejarnya tadi. Zo menunjukkan cakarnya ke arahnya sambil menyeringai. Finn tidak menyangka Zo akan menemukannya secepat itu. Suki mengertakkan gigi saat menatap monster itu. Dia mulai memarahi monster itu dan melompat ke depan. Dia menyerang Zo di tengah-tengah Finn yang mencegahnya. Tapi kemudian pancaran cahaya yang kuat terpancar dari tubuhnya saat dia mendorong Zo jatuh. Finn terkejut bahwa Suki sekuat ini. Dia memutuskan untuk bersembunyi untuk saat ini, menyerahkan situasinya kepada Suki. Saldo saat ini memungkinkannya untuk 2 kali lagi masuk ke dunia mimpi. Dia memutuskan untuk memeriksa nomor hadiah utama lotre masa lalu terlebih dahulu. Dia menyeringai, berpikir dia perlu mencari peruntungan terlebih dahulu dengan lotre. Dia memfilter tahun dan tanggal hari ini. Dia tahu dia tidak boleh terlalu serakah karena menang berulang kali. Akan menarik kecurigaan. Dia juga melihat detail bidan domain untuk sumber daya langka. Kembali ke bidan domain, dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Suki karena pertarungan sepertinya sudah berhenti. Tanpa sepengetahuannya, Zo mengintai di belakangnya. Di Akademi Kota Bintang, bertanya kepada Finn apakah dia mempertimbangkan untuk bergabung dengan akademi mereka setelah lulus. Tanpa ragu, Finn memutuskan untuk menjadi seorang guru di akademi tersebut untuk mengajarkan seni bela diri. Mendengar ini, suasana hati tampak memburuk. Hal ini mendorong Finn untuk mempertimbangkan kembali jawabannya dan memimpin sebuah kelas sebagai gantinya. Kemudian mengatakan bahwa dia harus memikirkannya. Di rumahnya, Finn langsung mencoba peruntungannya dengan lotre. Dia dipenuhi dengan antisipasi, berharap nomornya menang. Setelah itu, dia merebahkan dirinya di tempat tidur karena kelelahan. Di meja samping tempat tidurnya ada sebuah buku catatan berisi coret-coretannya. Dia tidak bisa tidur dan pergi keluar, memikirkan situasi saat ini. Dia menghela napas, bertanya-tanya bagaimana dia bisa sepenuhnya menyelamatkan masa depan. Dan karena dia memutuskan untuk melangkah maju, dia tahu dia harus menjalaninya sampai akhir. Keesokan harinya, dia memberitahu Luke tentang keberangkatannya dari akademi besok. Luke terkejut, bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Finn mengatakan dia hanya akan mengurus beberapa hal dan akan segera kembali. Saat mereka berbicara, Aqua tetap diam. Saat itulah Finn menyerahkan seruling baru kepadanya. Aqua menerimanya, bingung dengan tindakannya. Finn kemudian mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan dia ada kelas. Setelah kelas selesai, Finn memberitahu para siswa bahwa dia akan pergi sebentar. Besok, saat itulah seorang siswa bernama Saiyou mengangkat tangannya. Dia memperkenalkan dirinya dan memintanya untuk mengajari mereka metode kultivasi penelitian. Mendengar permintaannya, Finn terkejut. Dia berjanji akan mengajari mereka setelah dia kembali, menyebabkan kelas bersorak gembira. Dalam hati, Finn berpikir bahwa ini akan menjadi akhir baginya. Dia harus mengingatkan dirinya sendiri melalui catatannya, bahwa dia perlu mencari teori penelitian dasar. Dia berpikir bahwa kelasnya menarik siswa paling berbakat yang bisa menjadi kekuatan intinya nanti. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia mengangkatnya dan bertanya kepada kakek guru ada apa. Pria itu tiba-tiba membentaknya dari seberang telepon, menyuruhnya untuk menepati janjinya. Finn sangat bingung dan terkejut. Malam tiba dan Aqua bertanya kepada Finn mengapa dia memberinya seruling dan memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah semua yang terjadi padanya, dia yakin ada motif di balik tindakannya. Finn kemudian memberitahunya bahwa dia memahami arti menghargai barang dari seseorang. Orang tuanya adalah tentara yang hilang dan hanya senjata pribadi mereka yang ditemukan kemudian. Aqua mendengarkan dengan penuh perhatian saat Finn mulai membuka latar belakang ceritanya. Dia kemudian berpaling kepadanya dan bertanya, tetapi gadis itu menolak untuk membuka ceritanya sendiri. Merasakan ketidaksediaannya, Finn mengalihkan topik dan menanyakan rencana pasca sarjananya. Gadis itu mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan pasukan
melakukan ekspedisi domain dan berada di garis depan. Finn kemudian menyarankan agar dia mendirikan sebuah pasukan dan menjadikannya wakil komandannya. Aqua memasang wajah angkuh, mendorong Finn untuk bertanya apa yang salah. Ternyata gadis itu memikirkan ide yang sama, kecuali bahwa dia ingin menjadi pemimpinnya. Finn tertawa canggung, tahu ada banyak orang yang mati di bawah komandonya. Di apartemen, Mori terkejut melihat Finn sudah kembali. Dia mau tidak mau merasa cemburu dengan situasi Finn. Melihat kerja kerasnya, Finn merasa tidak enak karena tidak bisa membawa kembali hasil penelitian ilmiah. Masa depan untuknya. Tapi kemudian Finn terkejut mendengar tentang Institut Penelitian Scarlet dari Mori. Untuk lebih membingungkannya, Mori menyebutkan bahwa ilmu biologi bergantung pada mereka sekarang. Ini mengonfirmasi kecurigaannya bahwa mereka berada di balik modifikasi rune tersebut. Dengan ini, dia menyemangati Mori untuk belajar giat dan masuk ke lembaga penelitian tersebut. 5 hari kemudian, semua orang lulus. Ini menandai awal perjalanan Finn untuk menyelamatkan umat manusia di Akademi Kota Bintang. Kemudian, seorang pria memandunya menuju gedung administrasi tempat dia perlu mendaftar. Saat dia melihat, dia menyadari bahwa pria itu adalah murid Buddhis bernama Krill. Ketika ditanya tentang pakaiannya, dia mengatakan itu adalah bagian dari keyakinan mereka. Finn mau tidak mau merasa kagum dengan dedikasi dan imannya, hanya untuk kecewa setelah mendengar bahwa Krill akan menentang keyakinannya. Pada upacara pembukaan, mahasiswa baru disambut oleh fakultas. Dari jauh, Krill merasa cemas karena para mahasiswa tampak begitu galak. Finn meyakinkannya bahwa mereka ramah, tetapi Krill tidak mempercayainya. Untuk membuktikannya, Finn mendekati kenalannya dan menyapa mereka. Melihat mereka tidak bermusuhan, Krill merasa lega. Dia kemudian mendekati sekelompok siswa yang tampak seperti preman dan menyapa mereka. Tapi kemudian para siswa itu tidak menyukainya dan menganggap dia tidak sopan. Melihat para siswa bersikap memusuhi, Krill bertanya-tanya apa yang salah. Finn memperhatikan saat Krill dipukuli, berpikir bahwa Krill sangat lamban. Di kelas pertarungan 3, Finn berpikir bahwa setiap siswa di akademi ini hanya masuk melalui koneksi. Bert tersenyum padanya, mengatakan bahwa bukan itu masalahnya, tetapi Finn tahu bahwa Bert sedang berbohong. Sambil meninjau berkas-berkasnya, Finn mengetahui bahwa Krill termasuk di antara siswa yang akan diajar. Dia kemudian terkejut mengetahui bahwa Krill adalah satu-satunya murid langsung dari kuil JN. Ternyata kuil ini terdiri dari orang-orang bergengsi. Finn mau tidak mau tersenyum, berpikir bahwa koneksi ini akan bermanfaat baginya. Namun, satu pembelian tunggal menghabiskan semua uangnya. Semua uang itu digunakan untuk memulihkan energinya. Dia kemudian memutuskan untuk memasuki dunia mimpi masa depan kali ini. Namun, dia terkejut melihat bahwa dia telah menjadi pengkhianat umat manusia. Orang-orang membencinya, jadi dia percaya bahwa itu pasti benar. Dia kemudian menemukan rekaman eksekusinya dan memutarnya. Di sana, dia melihat dirinya mengenakan pakaian tahanan dan dikawal ke tempat eksekusi. Dia menatap ke depan dan bertanya kepada semua orang apakah mereka benar-benar membencinya sejauh itu, hanya untuk disambut oleh kemarahan orang-orang saat mereka melemparkan barang-barang ke arahnya. Finn menerima kebencian mereka dalam diam, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengerti apa yang telah dia lakukan untuk mereka. Pedang eksekusi diangkat, tetapi sebelum mendarat, Aqua tiba dan memanggil namanya. Finn menyuruhnya untuk tidak ikut campur karena dia hanyalah seorang pengkhianat. Namun, Aqua tidak peduli dan terus menariknya keluar. Finn kemudian menepis tangannya, mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup. Melihat ketegasannya, Aqua terpaku. Dia berbalik dengan penuh air mata, bersumpah untuk segera membalas dendam untuknya. Bahkan Krill ada di sana berdoa untuknya. Finn tidak menyangka biksu itu akan datang. Melepas kepergiannya saat itu. Menurut sistem, Krill meninggal pada usia 219 tahun. Mempelajari semua info ini, Finn bertanya-tanya apa yang terjadi pada Aqua. Kemudian, dia tahu dia lebih baik mati daripada membiarkan akhir hidup Aqua yang menyedihkan. Namun melihat bahwa hal itu tidak berubah, dia berkecil hati karena usahanya sia-sia. Setelah mengumpulkan info, Finn mengetahui bahwa pertemuan komandan diadakan setelah kematiannya. Dia juga mengetahui bahwa Aqua membunuh semua komandan dalam pertemuan itu. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Aqua membunuh mereka. Dia tahu Aqua seharusnya menghentikan Institut Penelitian Scarlet, tetapi dia memutuskan untuk tidak percaya buta pada catatan sejarah karena terkadang catatan itu berbohong. Jika ada, dia tahu dirinya di masa depan tidak akan membohonginya. Dia kemudian melihat 101 pesan yang belum dibaca di kotak masuknya dan membukanya. Dia mengetahui bahwa dia telah mengorganisir sebuah kelompok dari kelas tersebut. Aqua membentuk kelompoknya dan masuk dalam 10 besar terkuat. Luke tidak menyerah pada metode kultivasi. Dia juga mengetahui bahwa seseorang sudah melindungi daftar jeniusnya. Institut Penelitian Scarlet dihancurkan oleh beberapa pahlawan yang memikirkan hal yang sama dengannya. Dia mengetahui bahwa institut tersebut tidak berhenti dan memulai kembali proyek manusia modifikasi rune. Dirinya di masa depan mencurigai bahwa seseorang mendapatkan informasi yang sama dengannya. Tak lama kemudian, garnisun Kota Bintang menyelidikinya atas pemberontakan. Sebelum dirinya di masa depan ditangkap, dia meninggalkan peringatan terakhir untuk dirinya sendiri. Ternyata ada mata-mata di antara para muridnya. Dia menyimpulkan bahwa mungkin Institut Penelitian Scarlet sebenarnya melindungi para jenius. Namun, dia tidak bisa mempercayai hal itu karena manusia dan makhluk domain adalah musuh bebuyutan. Tiba-tiba,
Sistem memperingatkannya bahwa Zo akan tiba dalam 3 menit. Dia memutuskan untuk mundur sekarang dan melarikan diri. Dia bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada cara untuk menundukkan Zo. Dia tahu bahwa menaikkan level adalah satu-satunya cara, tetapi dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya dengan melakukan grinding. Tiba-tiba, sistem memperingatkannya akan keberadaan makhluk domain. Dia berbalik untuk melarikan diri, tetapi monster harimau gigi pedang sudah menyadarinya. Dia mulai berlari dengan panik sementara monster itu mengejarnya. Dia meminta bantuan, berpikir bahwa segalanya akan berbeda jika Suki ada di sana. Tiba-tiba, seberkas energi kemerahan menembus langit entah dari mana. Energi itu mendarat di tanah, menghempaskan harimau gigi pedang tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Begitu dahsyat sampai mampu merobek rahang makhluk bertaring tajam itu. Garis merah muda itu kemudian mendekati Finn. Ternyata itu adalah Suki, dan keduanya sangat senang bisa bertemu satu sama lain. Mereka saling berpelukan dan Finn merasa bahagia Suki datang saat ia memanggilnya. Ia berpikir mungkin ini saat yang tepat untuk bekerja sama dengan Suki demi menaikkan level. Kini setelah bersatu kembali, mereka berdua mulai menumbangkan berbagai makhluk domain untuk menaikkan level. Finn menghentikan Suki, mengatakan bahwa dialah yang harus memberikan serangan terakhir. Namun Suki begitu kuat hingga tanpa sengaja mengakhiri pertarungan dalam satu pukulan. Melihat dirinya tidak bisa mendapatkan pengalaman, Finn merasa putus asa. Mencoba melihat sisi positifnya, ia berpikir dirinya akan baik-baik saja selama tidak bertemu Zo. Namun beberapa saat kemudian, ia melihat Zo berlari ke arahnya. Ia segera berbalik untuk melarikan diri sambil mengumpat. Untuk mengalihkan perhatiannya, ia berpikir harus mencari lawan bagi pengejarnya. Mendengar dari sistem bahwa ada makhluk di depan, Finn mengambil sepotong tulang. Ia kemudian melemparkannya ke makhluk di depannya. Makhluk itu berbalik ke arahnya, tampak kesal. Finn berbalik, menatap Zo yang bingung. Saat itulah makhluk bermata satu itu menyadari keberadaan Zo. Finn memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri ke zona aman. Saat ia berlari, ia berharap Suki bisa bicara. Tiba-tiba, Suki melompat dari bahunya. Mereka mendapati diri mereka berada di depan pohon itu sekali lagi. Finn bertanya-tanya mengapa Suki selalu menangis ketika mereka datang ke tempat itu. Saat itu juga, ia melihat sesuatu di tanah dan menggali tempat itu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa itu adalah kotak logam yang bertuliskan namanya. Ia sangat bahagia, mengira itu adalah tabungan hidupnya. Namun ketika ia membukanya, tidak ada apa-apa selain tumpukan bubuk. Ia kecewa saat menyadari bahwa itu adalah abunya sendiri. Kemudian, terkubur di sebelah kotak itu adalah sebuah seruling. Ternyata Aqua mengubur serulingnya bersamanya. Saat itulah ia menyadari bahwa Suki sedang meratapinya. Sistem kemudian bertanya apakah Suki mungkin adalah Aqua. Mereka tidak bisa menyangkal kemiripan di antara keduanya. Finn curiga Institut Penelitian Scarlet mengubah Aqua menjadi Suki. Namun, ia pikir itu terlalu mengada-ada. Ia mengubur kembali abunya dan memberikan seruling itu kepada Suki. Suki dengan senang hati meniupnya dan memainkan musik. Mendengar ini, Finn tidak berpikir bahwa Suki mungkin benar-benar adalah Aqua. Dengan kecurigaan ini, ia menuju ke basis data untuk menemukan info lebih lanjut. Ia berhasil membuka data baru dan membuat beberapa penemuan. Ternyata sisa-sisa tubuh Aqua akhirnya ditemukan dan diawetkan. Melihat ini, Finn berpikir bahwa semua pejuang hebat ditakdirkan untuk kesepian. Ia menatap Suki, memikirkan betapa pertemuannya mirip dengan cara Suki bertemu Aqua. Dengan ini, ia bersumpah untuk menemukan sisa-sisa tubuh Aqua. Ia memeriksa peta, mencurigai. Sisa tubuhnya mungkin sudah lama terkubur di bawah reruntuhan, dan reruntuhan itu terungkap sebagai tempat perlindungan Star City saat ini. Menyadari hal ini, Finn sangat terkejut karena ia berpikir bahwa sisa-sisa tubuh Aqua mungkin ada di sini selama ini. Ia melanjutkan untuk memeriksa pintu-pintu bangunan itu bersama Suki. Ia berhenti di pintu pertama, berkomentar, ini terlihat sangat kokoh. Namun, ia tidak tahu apa, kata sandinya. Untungnya, membuka pintu bukanlah masalah bagi kekuatan Suki. Saat ia masuk, ia terkejut melihat laboratorium yang sangat besar. Melihat berbagai bagian tubuh dan spesimen, ia berkomentar bahwa tempat itu menyeramkan. Menelusuri file-file, ia melihat bahwa laboratorium ini bekerja pada gen yang menghambat reproduksi manusia. Mereka kemudian menggunakan teknologi cloning untuk mengompensasi korban manusia. Setelah itu, mereka berdua menerobos ke ruangan berikutnya. Ternyata itu adalah pertanian bawah tanah tempat manusia masa depan menanam tanaman pangan. Ruangan ketiga diklasifikasikan sebagai sangat rahasia, dan mereka tidak dapat membaca datanya. Melihat eksperimen tersebut, Finn berkomentar, sepertinya ini kantor ilmuwan mesum lainnya. Namun kemudian, ia terkejut melihat bahwa itu adalah Zo. Ia juga melihat gambar Zo di dinding. Mereka mengetahui bahwa Zo adalah makhluk dimensi yang diproduksi secara massal dari asal yang tidak diketahui. Finn merasa frustrasi karena ia tidak memiliki kelemahan. Memeriksa datanya, terungkap bahwa makhluk itu memiliki agresi ekstrim terhadap manusia. Tak lama kemudian, Zo tiba di tempat kejadian. Finn menyerah, berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Finn berpikir bahwa ia mungkin bisa bertahan selama ia tidak bergerak, tetapi kemudian Zo mengunci pandangannya ke arahnya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia benar-benar tamat. Zo segera menyerangnya, yang dengan cepat dibalas oleh Suki dengan sebuah pukulan. Pukulan itu sangat kuat hingga tubuh Zo hancur. Melihat kekuatannya, Finn sangat terkejut. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri saat makhluk itu masih beregenerasi. Ia segera meraih Suki dan berlari pergi. Tak lama kemudian, Zo berhasil membentuk dirinya kembali. Ia melihat Finn melarikan diri bersama Suki. Zo segera mengejar mereka. Ia mengulurkan cakarnya untuk menangkap mereka. Suki cepat bertindak dan menebas tangannya. Ia menyusulinya dengan sebuah pukulan, merobek tubuhnya. Zo menghindar dan membalas dengan mencengkeramnya. Ia menekan Suki ke tanah dengan paksa, tetapi Suki dengan mudah melepaskan diri dan membanting tangan makhluk itu. Melihat pertarungan mereka, Finn tahu
itu bukan sesuatu yang bisa ia campuri. Saat kekacauan terjadi, ia memutuskan untuk mencari cara membantu Suki mengalahkan Zhou. Namun kemudian kekacauan dari pertarungan mereka begitu kuat hingga menghancurkan basis data. Finn merasa tempat perlindungan itu akan runtuh dan ia berharap Suki selamat. Ketika ia menyadari tidak ada lagi gerakan, ia membuka matanya. Ia kemudian melihat Suki terbanting ke atas puing-puing. Di sana Zhou berdiri di depan mereka. Ia mencengkeram leher Finn dan mengangkatnya. Tiba-tiba, Suki menusuk dada Zhou. Saat Finn jatuh ke tanah, ia bersorak untuk Suki agar mengalahkan musuh. Suki berdiri, matanya bersinar merah saat ia bangkit. Ia kemudian melepaskan pukulan kuat yang mengguncang tanah. Saat itulah Finn merasa tempat perlindungan itu akan runtuh. Ia dengan panik bergegas memanjat untuk keluar, tetapi seluruh tempat itu mulai runtuh ke tanah. Finn jatuh bersama puing-puing dan reruntuhan di sekelilingnya. Dari bawah bangunan yang runtuh, Zhou muncul. Ia kemudian menyerbu ke arah Finn dengan permusuhan yang intens. Finn bangkit, bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkan musuh tersebut. Di akademi, instruktur sedang mengarahkan siswa baru tentang tujuan pelatihan khusus. Para siswa tampak waspada dan gugup karena keganasan instruktur. Saat itulah Finn memasuki tempat kejadian. Ia ingat mata-mata di antara murid-muridnya dan bersumpah untuk menemukan orang itu. Para siswa menatapnya berpikir bahwa ia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Sementara itu, seorang anak laki-laki berambut merah menarik perhatian Finn karena tidak berkeringat di tengah pelatihan yang keras. Setelah pembubaran, Finn memanggil anak laki-laki itu dan menanyakan namanya, tetapi siswa itu hanya mengabaikannya dan berjalan pergi, membuatnya bingung. Finn mengejarnya dan memperkenalkan diri, lalu menanyakan namanya lagi. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Yuki. Finn mengetahui bahwa ia tidak memiliki otoritas untuk melihat informasi Yuki. Ia akan mencurigainya jika bukan karena fakta bahwa ia melindungi para jenius di era ini. Finn tersenyum dan menyuruhnya menceritakan lebih banyak tentang informasi pribadinya yang kosong. Namun, Yuki hanya berjalan pergi tanpa sepatah kata pun, membuat Finn marah. Finn mengatakan ia akan bertanya pada dirinya di masa depan saat ia kembali ke alam mimpi. Namun, ia kehabisan uang sekarang dan tidak bisa kembali ke alam mimpi. Mencari Bart untuk info adalah sia-sia. Ia juga tidak bisa mengungkapkan infonya. Finn membentak dan mengatakan ia punya hak untuk tahu karena ia adalah gurunya. Bart kemudian setuju, mengungkapkan bahwa ia berasal dari Jalan Tongtian, tetapi Finn tidak tahu apakah itu organisasi atau kelompok pertempuran atau apapun. Bart mengalihkan topik dan memberitahunya bahwa ia punya kabar baik. Ia mengeluarkan folder berisi info tentang kompetisi konsep teoretis. Mendengar bahwa ia bisa mendapatkan uang, Finn sangat gembira. Ia pikir itu kebetulan karena ia kebetulan memiliki konsep baru-baru ini. Ia kemudian meninggalkan ruangan, melompat dengan gembira di jalannya. Namun, ia lupa untuk menyelidiki lebih dalam tentang info Yuki. Ia menghela napas dan menyerah, mengatakan Bart pasti punya alasannya juga. Ia melanjutkan perjalanannya dan memutuskan ia akan menyelidiki sendiri. Duduk di bawah pohon besar, ia bertanya-tanya siapa pelakunya. Ia mengeliminasi Krill dan ia akan menyelidiki Yuki. Jadi masih ada 9 orang lagi. Ia diam-diam terus berpikir sambil menonton pelatihan kelas. Ia melihat 3 bersaudara dari Legiun 100 binatang, menyimpulkan bahwa mereka bukan pelakunya. Ia juga mengeliminasi Juro, siswa top dari Institut Penelitian Arai Jimat BWA. Selain itu, ia mengeliminasi Yani dan Kasi karena latar belakang militer dan medis mereka. Ia tidak curiga pada Ping dan Yanfu juga, yang keduanya terlihat seperti orang jujur. Melihat siswa terakhir bernama Chart, ia tidak mencurigainya juga. Ini membawanya pada dilema yang membuatnya sakit kepala. Tiba-tiba, ia terkejut mendengar suara marah dari salah satu siswa. Itu adalah Brett yang menegur sikap Yuki. Yuki mengatakan ia tidak tertarik dengan kegiatan tersebut, jadi ia akan kembali. Ia terus berbalik, menyebut mereka lemah. Mendengar ini, Brett benar-benar dipermalukan dan marah. Ia segera meninju Yuki dari belakang, tetapi Yuki berhasil menghindar. Krill terkejut saat menyaksikan tontonan ini. Saudara-saudaranya, Earl dan Chem, juga menyebut Brett ceroboh. Sementara itu, Juro memberitahu mereka bahwa guru sedang menonton. Kasi berkomentar bahwa itu adalah pukulan yang cukup berat, sementara anak laki-laki yang tersisa berkomentar betapa kotornya serangan menyelinap itu. Melihat sikapnya yang kurang, Finn berharap banyak dari Yuki. Namun, ia ragu apakah harus menghentikan pertarungan atau membiarkannya. Sayang sekali ia tidak bisa membawa sang penyelamat ke dunia nyata. Ia tidak bisa melihat mereka bertarung dengan bebas. Sementara itu, Yuki mendesak Brett untuk berhenti karena ia tidak ingin menyakitinya. Mendengar ini, Brett sangat dipermalukan. Ia menyerbu ke depan untuk menghancurkannya ke tanah. Namun dengan satu gerakan cepat, Yuki berhasil membuatnya tidak bisa bergerak di tanah. Kelas meledak dalam tangisan saat melihat betapa kerennya dia. Sementara itu, Earl dan Chem bertanya-tanya apa yang dilakukan Yuki pada Brett. Yuki hanya menyuruh mereka membawanya ke rumah sakit dan mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, Finn berpikir bahwa ia harus menyelidiki Yuki terlebih dahulu. Finn berhasil mencari informasi Yuki. Ia juga mengetahui bahwa ia mati bersamanya karena dugaan pengkhianatan. Ia kemudian mencoba mencari jalan Tongtian, tetapi tidak ada sumber daya yang ditemukan. Ia menyadari bahwa Bert hanya mengarangnya untuk menghentikannya bertanya. Ia mengabaikan kasus itu dan memutuskan untuk membaca komentar. Ia melihat dirinya di masa depan mendirikan
mendirikan organisasi Dawn. Ia meminta Yuki untuk melindungi Genius Team, Jiro, yang menyamar di Institut Scarlet. Jiro memberi Finn lokasi markas baru, dan ia memasang jebakan untuk menangkap si pengkhianat. Tetapi si pengkhianat tidak jatuh ke dalamnya, dan markas yang sebenarnya hancur. Ia dan Jiro adalah satu-satunya yang memiliki informasi nyata, jadi ia curiga bahwa dialah pengkhianatnya. Penjaga meminta Finn untuk melepas aksesori logam apapun karena ia tidak lulus. Ia bersikeras bahwa ia tidak memilikinya, tetapi detektor logam mendeteksi sesuatu di pergelangan tangannya. Ia diseret oleh militer dan membiarkan saya menangani semuanya. Finn yang sekarang menangis karena dirinya di masa depan mati dengan ceria. Ia memutuskan untuk mempercayai Mori dan mengiriminya pesan. Mori masa depan tiba-tiba muncul dan menyapanya. Tiga bersaudara itu dieksekusi setelah kematian Finn. Juro juga dieksekusi oleh Institut Scarlet dan sampai napas terakhirnya, ia tidak menjelek-jelekannya. Sementara Yuki mengikuti takdir yang sama persis dengan First Honest. Yang lainnya dipenjara seumur hidup karena bergabung dengan organisasi Dawn. Aqua masih membentuk kelompok pemberontak Daunnya, tetapi ia juga jatuh ke tangan manusia. Star City menjadi dalam bahaya karena bulan perak meluas, tetapi Suki muncul dan memukul mundurnya seolah-olah ia melindungi sesuatu. Suki tidak menyukai manusia, tetapi ia memegang erat gadis berambut merah itu. Tiba-tiba, panel sistem mengumumkan bahwa Zo, si monster, telah tiba. Finn terlihat khawatir karena ia sekali lagi mati. Ia memutuskan untuk memblokir pintu tempat Zo muncul, tetapi sistem mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Finn bertarung dengan mayat hidup dan monster cacing. Ia sekali lagi naik level dan mengembangkan begitu banyak otot, tetapi sistem mengejeknya karena ia akan mudah diledakkan oleh makhluk domain. Ia melompat melewati batu-batu, merasa puas dengan stamina dan kecepatannya. Ia kemudian mencoba mencari Suki. Ia merangkak melalui tanah sambil menghindari suara bising. Sistem memberitahu dia bahwa ada tanaman langka di dekatnya yang membuatnya bingung. Ia tercengang ketika menyadari bahwa ia menginjaknya. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berpikir bahwa itu terlihat biasa saja. Sistem memberitahu dia bahwa itu adalah tanaman kekuatan super langka dan dia harus menggali. Setelah mengangkatnya, Finn berpikir bahwa itu hanya tanaman biasa, tetapi sistem mengungkapkan bahwa itu menyembunyikan benih kekuatan yang dapat melipat gandakan kemampuan dan menyuruhnya memberikannya kepada Suki. Ia sangat senang mendengar bahwa Suki mungkin bisa membunuh Zo. Ia pergi ke tempat Suki pertama kali terlihat, tetapi ia tidak ada di mana-mana. Ia menyadari bahwa itu adalah reruntuhan bangunan eksperimen. Sistem memberitahu dia bahwa ubin yang ia injak tidak biasa, mendorongnya untuk melihat ke bawah. Ia memecahkannya dan menemukan pintu ruang bawah tanah logam. Finn tidak bisa membuka pintu itu dan memikirkan Suki. Sistem memberitahu dia bahwa Suki mungkin menangis di kuburannya lagi. Finn berencana memancing Zo ke monster domain lain untuk mengurangi hambatan. Panel sistem tidak bisa menentukan monster itu karena terlalu jauh. Finn bergerak lebih dekat, mendorong monster kambing untuk melihatnya. Ia ketakutan karena ia telah ditemukan, mendorongnya untuk berlari secepat yang ia bisa, tetapi ia menyadari bahwa monster itu tidak mengejarnya, jadi sistem menyuruhnya untuk bergerak sedikit lebih dekat. Finn mencoba melemparkan batu ke arahnya, menyebabkannya menjadi marah, tetapi monster itu berbalik lagi, membuat Finn bertanya-tanya apakah itu idiot. Zo tiba-tiba muncul di belakang punggungnya saat sistem mengumumkan bahaya. Finn berteriak minta tolong. Ketika Zo berjalan lebih dekat, ia melihat bahwa monster kambing itu langsung bangun. Ia senang dan memujinya karena tinggi dan perkasa. Kedua monster itu saling menatap, saling berhadapan dengan posisi bertarung. Zo membuka mulut lebarnya saat mencoba mengintimidasi kambing itu. Itu berhasil karena monster kambing itu berlari secepat yang ia bisa. Zo sekali lagi berbalik ke arah Finn, mendorongnya untuk menghadapinya. Ia memutuskan untuk mengikuti jalan monster kambing itu dan melarikan diri bersamanya. Ia melihat batu berbentuk seperti domba. Menyadari bahwa itu adalah sarangnya, sistem memberitahu dia bahwa Zo mendekat, menyebabkannya marah karena monster itu berisi. Zia datang lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan panah menyuruhnya masuk ke dalam gua. Ia memutuskan untuk mengikuti sistem, meskipun itu terlalu berisiko. Ia meraih benih kekuatan untuk membuat cahaya darinya. Ia menyentuh sesuatu yang lengket, yang membuatnya bereaksi dengan jijik. Ia berhasil menemukan jalan keluar, tetapi itu hanya sekelompok domba yang berkumpul di depan. Telur emas. Finn curiga bahwa di dalam telur itu ada benda hidup. Ia melihat lampu merah berkedip yang membuatnya merasa curiga. Zo langsung meluncur ke arahnya. Finn jatuh ke tanah karena terkejut menarik perhatian monster domba. Zo mencoba mengintimidasi mereka yang menyebabkan mereka berdiri. Monster-monster itu mulai saling bertarung. Panel sistem memberitahu dia bahwa mereka adalah pengguna sihir saat ia mati karena tidak sabar. Monster domba menjebak Zo dengan sihir emas mereka yang menyebabkan Finn menjadi senang karena itu kuat. Ia mencoba merangkak dan berencana untuk keluar dari tempat kejadian, tetapi sistem memberitahu dia bahwa satu-satunya jalan keluar diblokir. Ia kemudian memintanya untuk memeriksa kristal di tengah. Ia mendesaknya untuk memecahkannya dan membunuhnya, membuat Finn berpikir 2 kali. Sistem memberitahu dia untuk tidak takut karena itu tidak memiliki ancaman. Domba itu tiba-tiba membuka matanya, menyebabkan Finn panik karena ia pikir itu sudah bangun. Finn meninju kristal itu, tetapi pertahanannya terlalu tinggi untuknya. Ia berteriak kesakitan karena tangannya menjadi lumpuh karena pertahanannya. Sistem memberitahu dia untuk menyerah, tetapi ia menolak untuk mendengarkan. Ia meraih benih kekuatan dan memakannya, dan salah satu monster domba tiba-tiba menyadarinya dan menerjang dari belakang. Sistem memberitahu dia untuk memperhatikan punggungnya, tetapi Finn tampak menjadi lebih kuat karena ia berhasil meninju manusia domba itu. Itu mendarat langsung pada yang
lain, menyebabkan formasi mereka memburuk. Sistem memberitahu dia bahwa mereka tidak bisa lagi menahan Zhou, dan mereka hanya punya satu kesempatan. Finn mengangkat tangannya yang cacat dan menebas kristal itu dengan tekad bulat. Ia berhasil menembusnya dan membebaskan bayi manusia domba di dalamnya. Sistem memerintahkan dia untuk membunuh manusia domba itu dan menggali jantungnya, mendorong Finn untuk segera mengikuti. Finn meraih jantungnya dan memutuskan untuk menggigitnya. Ia tiba-tiba menyala dan tampaknya mengalami kebangkitan sementara sistem memperhatikannya berubah menjadi fana. Tubuh Finn tiba-tiba tumbuh lebih besar saat ia bersinar, menyebabkan ia bereaksi kesakitan. Manusia domba itu tampak ketakutan karenanya. Finn berteriak dan energi tampak keluar dari mulutnya. Ia menyadari bahwa ia kehilangan kesadaran dan itu akan meledak. Zhou tiba-tiba muncul di belakangnya untuk terjun dan menyerang, tetapi Finn berhasil menyerang dan memotongnya menjadi dua. Tubuh Zhou yang terputus mendarat di tanah dengan Finn merasakan kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya. Zhou mencoba membentuk tubuhnya sekali lagi, tetapi manusia domba itu mengambil satu langkah maju. Mereka melepaskan sihir mereka dan menahannya agar tidak membentuk tubuhnya kembali. Mereka berhasil memisahkan tubuhnya sementara tubuh Finn mulai tidak terkendali. Ia tampak berjuang, turun ke atas dengan kekuatannya sendiri. Ia melonjak menembus langit dengan kekuatannya yang tak terkendali. Ia berteriak kesakitan dan tubuhnya tampak melepaskan kekuatan di dalam dirinya. Ia akhirnya kehilangan kekuatannya dan mulai turun ke tanah. Finn mendarat di tanah merasa sangat sakit dan lelah. Ia mencoba duduk, merasa sangat hampa di dalam. Ia terkejut ketika ia mengetahui bahwa tubuhnya telah berubah menjadi kerangka lagi. Sistem memberitahu dia bahwa ia beruntung mendapatkan garis keturunan legendaris, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan ia tidak bisa menanganinya. Finn bangkit dan mulai berjalan sambil memegangi celananya. Sistem bertanya apa rencananya karena ia berada dalam kondisi berbahaya. Kerangka mayat hidup sedang memakan yang lain. Ketika Finn tiba, membawa batu, ia menghancurkan kepalanya, menyebabkannya mendapatkan tubuhnya kembali. Ia tiba di tempat Suki tinggal, tetapi angin kencang tiba-tiba terjadi. Itu adalah burung besar yang mengintai di sekitar area tersebut. Itu membuat suara keras saat terbang. Finn mengumpat sambil bertanya-tanya apakah itu makhluk domain. Sistem mengonfirmasinya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena itu adalah makhluk tingkat tinggi. Matanya menyipit karena ia harus lebih kuat untuk menghadapinya dan menyelamatkan manusia, tetapi sistem menyuruhnya untuk tidak memikirkannya secara berlebihan karena itu mengambil satu langkah pada satu waktu. Finn akhirnya tiba di tempat pemakamannya. Ia mulai mencari Suki, memanggil namanya di sekitar, tetapi sistem memberitahu dia bahwa ada monster domain di belakang. Ia menjadi bersemangat, berpikir bahwa itu adalah Suki. Ternyata itu adalah monster besar. Monster itu memukul tanah dengan cakarnya, yang lain mendarat di depan Finn. Ia hancur karena dikirim ke realitas dengan itu, tetapi ia menyadari bahwa ia masih hidup. Monster itu tiba-tiba terluka, kepalanya mulai terpenggal. Itu kemudian mendarat di tanah tanpa kepala dengan Finn terkejut saat sistem mengumumkan bahwa ada monster tingkat lebih tinggi di belakangnya. Sistem memperingatkannya bahwa makhluk domain akan datang. Finn tidak bisa percaya bahwa setelah satu mati, yang lain akan datang. Tapi ia tampaknya mengenali sosok di belakang monster itu adalah Suki, orang yang ia cari. Yang terakhir mengangkat kepala monster itu dan meminum darahnya. Finn menyadari bahwa jika ia terus makan, kemampuannya akan meningkat sama seperti Aqua yang hanya perlu makan. Matanya menajam dan menyadari betapa hebatnya itu. Suki dengan penuh semangat melompat ke pelukannya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, memperhatikan bahwa luka-lukanya langsung sembuh. Ia memeluknya erat-erat. Akhirnya melihatnya lagi, ia menggali seruling yang terkubur dan memberikannya padanya sebelum meninggalkan tempat pemakaman. Kembali ke sarang manusia domba, Zio baru saja selesai menumbangkan pasukan domba. Sementara Finn dan Suki tiba di tempat perlindungan bintang, ia langsung menolehnya. Khawatir, ia mendorong sistem untuk bertanya apa yang ia lakukan. Ia memusatkan pandangannya di depan pintu masuk, mendorong sistem untuk menyadari bahwa ia sedang menunggu Zhou. Finn memutuskan untuk menunggu Zhou karena ia akan menghancurkan segalanya jika ia mengetahuinya. Mereka berdua duduk di depan saat Finn menyadari bahwa Zhou hanya akan mengejarnya lagi dan lagi. Ia menepuk kepala Suki dan memutuskan untuk mengandalkannya. Sistem mengumumkan bahwa Zhou telah tiba. Yang terakhir muncul dari atas. Serangannya mendarat di tanah karena Finn berhasil menghindari Suki. Ia menyadari bahwa Zhou menjadi lebih cepat dan mempelajari taktik. Ia menjatuhkan Suki dan memutuskan untuk membiarkannya menanganinya. Suki menerjang serangan ke arah Zhou yang disambut oleh yang terakhir. Finn pergi ke tempat perlindungan bintang lagi. Ia berharap Suki menahan Zhou terlalu lama. Ia sekali lagi bertemu Mori melalui layar. Yang terakhir memberitahunya bahwa mengirim email saja tidak cukup. Mori mengungkapkan bahwa kemampuan perjalanan waktunya mungkin terekspos ke orang lain. Finn memikirkannya dan menyadari bahwa mengirim email itu berbahaya. Mori mengungkapkan otak dalam eksperimen PPN di mana otak dikeluarkan setelah kematian. Ia mengusulkan agar ia masih bisa membaca ingatannya sendiri dan bisa mengendalikan dirinya di masa depan. Sistem memuji Mori, tetapi Finn mengkhawatirkan kehidupan dirinya di masa depan. Sistem menyarankan untuk meminta maaf kepada dirinya di masa depan setiap kali ia memasuki mimpi. Finn sekarang selesai mengumpulkan informasi, menyadari bahwa Zhou belum kembali. Jadi, ia memutuskan untuk membuka ruangan lain. Ia langsung menendang dinding untuk membuka satu. Ia banyak batu karena betapa berdebunya itu. Ia melihat mesin tua di dalamnya hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah ruang pemrosesan makanan. Finn memanjat melalui tangga sambil mendengarkan sistem. Ia bertanya-tanya apa pasta nutrisi itu, mengingat bahwa itu terbuat dari kecoa. Ia ingat teman-teman sekelasnya bersemangat setelah lulus, tetapi sekarang itu adalah masa depan yang menghancurkan. Tetapi sistem berargumen bahwa ia bisa menulis ulang semuanya, mendorong Finn untuk berpikir keras tentang hal itu. Ruangan nomor 5 adalah gudang senjata.
berkata. Ia mencoba pedang, tetapi itu tidak sepraktis tulang. Ia melihat gulungan, berpikir bahwa itu adalah manual seni bela diri. Ia langsung membukanya dan menyadari betapa panjangnya itu. Terungkap bahwa gulungan itu adalah lukisan Tonin. Ia bertanya pada sistem tentang asal-usul gulungan itu, tetapi sistem sama bingungnya dengan dia. Sistem menyarankan agar ia membakarnya untuk menemukan sesuatu, tetapi ia merasa itu tidak masuk akal. Meski begitu, ia mencoba membakar gulungan itu, merendamnya dalam air, dan merobeknya dengan tangan kosong. Ia melemparkan gulungan itu ke belakang. Karena lelah, ia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu memeriksa kamar-kamar. Matanya tiba-tiba menonjol, melihat manusia yang terpotong di depan. Ia menyadari bahwa itu hanya spesimen. Finn selesai membuka 3 ruangan dan memutuskan untuk mempelajari pengetahuan seni bela diri. Sistem mengejeknya karena mencari kematian, tetapi ia bersumpah untuk mengalahkan Zhou dengan darahnya sendiri. Finn frustrasi karena ia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang kemampuan garis keturunan. Sistem memberitahunya bahwa dialah satu-satunya yang memilikinya, yang membuatnya hancur. Tempat perlindungan tiba-tiba berguncang dan puing-puing mulai berjatuhan. Finn bertanya-tanya apakah Suki dan Zhou akan meledakkan tempat perlindungan itu lagi. Sebuah pesan muncul menanyakan apakah manusia yang dimodifikasi rune itu baik atau buruk. Jadi, ia memutuskan untuk membuka dan memeriksanya. Manusia menemukan bahwa kristal rune memiliki kekuatan yang sangat besar. Eksperimen awal berhasil, tetapi kelemahannya mulai meningkat. Beberapa subjek tes mengalami penolakan dan menyebabkan kecelakaan. Finn menyadari bahwa Institut Scarlet menggunakan eksperimen tersebut untuk menciptakan tentara super manusia. Aqua adalah salah satu eksperimen yang sukses dan ia memegang kunci bagi mereka. Makhluk domain memiliki energi seperti dewa. Legenda mengatakan bahwa itu turun ke laut dan tubuhnya menjadi pulau, tetapi Finn yakin bahwa itu akan melepaskan kekuatannya dan memicu bencana yang mengerikan. Ia menyimpulkan bahwa itu akan menyebabkan kejatuhan manusia karena itu adalah rune Aqua. Dengan Aqua memulai kembali eksperimen, itu adalah panggilan untuk menciptakan tentara. Finn mengintip keluar karena suaranya telah berhenti. Ia bertanya-tanya apakah Suki masih hidup. Sistem mengumumkan bahwa ia mendeteksi sejumlah besar makhluk domain. Finn akhirnya melihat keduanya yang saling berhadapan. Ia mengetahui bahwa Suki masih hidup, tetapi ia terluka. Di sisi lain, Zhou terluka parah karena pertarungan mereka. Finn menjadi senang, berpikir bahwa Suki bisa membunuh Zhou. Ia langsung bangun dan bersorak untuk Suki. Zhou menyadarinya dan langsung memamerkan seringai lebar. Itu langsung berbalik ke arahnya, menyebabkannya bersembunyi di balik batu. Zhou berubah menjadi bola hitam, mengumpulkan energi dari mayat hidup. Suki menahan diri sementara Finn menutup telinganya karena suara keras. Zhou tumbuh lebih besar dan terus menyedot energi. Aura gelap mengelilingi batu besar yang ia sembunyikan. Zhou tumbuh jauh lebih besar. Mata Suki dan Finn melebar saat mereka menyaksikannya. Zhou menghancurkan kerangka di tangannya saat tubuhnya pulih sepenuhnya. Itu langsung mengalihkan pandangannya ke Finn, mendorongnya untuk menyesal merayakannya lebih awal. Zhou bergegas ke arahnya untuk melakukan serangan, menyebabkan Finn menutup matanya karena frustrasi dan takut. Tapi Suki langsung muncul dan menyerang Zhou, memutus kedua tangannya dan menyebabkan memar di tubuhnya. Finn tampaknya mencari dia lagi. Suki mengamuk dan melemparkan pukulan ke arah Zhou. Itu membuat tubuhnya terluka parah dan kehilangan sebagian besar anggota tubuhnya, tetapi Zhou menyedot energi dari sekitarnya sekali lagi, menyebabkan mayat hidup berubah menjadi debu. Energi langsung menuju ke arah Zhou, dan Finn hanya bisa menatap ke atas sambil mengutuk sampai mati. Bentuk energi yang sangat besar muncul di atas Zhou. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan jeritan. Suki menjadi waspada saat itu turun di depannya. Finn berangkat kembali ke tempat perlindungan. Ia memohon kepada sistem untuk keluar dan bertanya siapa Zhou itu. Sistem mengungkapkan bahwa itu adalah tentara yang dibuat khusus untuk membunuhnya, pengubah sejarah. Ia kemudian bertanya apa rencananya, tetapi ia hanya menunggu untuk mati. Itu kemudian mengejeknya dan memberitahunya bahwa ia tidak perlu menunggu. Zhou muncul di belakangnya membawa bagian dari Suki. Ia melemparkannya ke tanah yang menyebabkan Finn menangis sedih. Ia meraih telinga Suki dan gemetar kesakitan. Ia berlutut dan menangis untuknya. Finn memutuskan untuk bangun dan bertarung dengan Zhou untuk membalaskan dendam Suki. Finn sangat marah, mengatakan ia tidak bisa memaafkan Zhou. Energi mengerikan mulai berkumpul di dalam tubuhnya. Tapi meski begitu, Zhou terus memprovokasi dia. Finn mengeluarkan teriakan murka. Ia kemudian menyerbu ke depan melawan Zhou. Ia meraih kakinya dan mencoba menjatuhkannya. Senyum di wajah Zhou digantikan dengan kejutan. Lagi pula, Finn berhasil mendorongnya mundur dengan kekuatannya. Ia sangat marah dan berhasil mengangkat Zhou. Ia kemudian membantingnya ke tanah dengan paksa, tetapi Finn belum selesai. Ia menyusul dengan pukulan. Pukulan itu sangat kuat dan mengenai dia dengan solid sampai-sampai Zhou tidak bisa menggunakan penghindaran kabut. Finn yang marah melepaskan rentetan pukulan yang membuat Zhou tetap di bawah. Ia juga menyusul dengan uppercut, merobek dari perutnya ke rahangnya. Pelepasan kekuatan ini membuatnya lelah dan terengah-engah. Menurunkan kewaspadaannya, ia memberi Zhou kesempatan untuk merobek tangannya. Zhou menggunakan tangan Finn sendiri untuk menampar wajahnya. Itu adalah pukulan kuat yang mengirimnya terhuyung ke belakang. Ia batu keras karena dampaknya sementara Zhou mendekatinya sambil memegang tangannya yang robek. Ia meraih kepalanya, lalu mengangkatnya. Finn terus batuk. Ia melemah. Melihat ia tidak bisa bertarung lagi, Zhou menusuk dada Finn dengan lengannya sendiri yang robek. Ia kemudian memotong lengan yang terputus dari siku menggunakan cakar ibu jarinya. Ia melemparkan Finn ke tanah sementara sistem
bertanya-tanya apa yang ia coba lakukan. Senyum muncul di wajahnya sementara sistem mengetahui bahwa ia mencoba merangsang Finn. Jantung yang terakhir mulai berdetak di luar ritmenya. Finn bangun, matanya dipenuhi dengan kemarahan mengamuk. Ia berhasil membangkitkan kemampuan garis keturunannya. Tubuh Finn terdistorsi. Tanduk tumbuh di dadanya saat ia meregenerasi lengannya. Ternyata Zhou pernah menderita kekalahan dari garis keturunan sebelumnya dan ingin membalas dendam. Finn yang terbangun mengeluarkan raungan keras padanya. Tetapi energi Finn terkuras, meninggalkan Zhou sendirian dan bingung. Kembali ke tempat tidurnya, Finn frustrasi karena ia hampir menang. Untuk mengisi kembali energinya yang hilang, Finn memesan banyak makanan. Kokitoko mengatakan bahwa pemborosan adalah aib, berpikir ia tidak bisa memakan semuanya. Bertentangan dengan ekspektasinya, ia memakan semuanya dalam satu tarikan napas. Setelah makan, ia melanjutkan untuk pergi ke perpustakaan. Ia menemukan Krill membaca dan belajar di sana. Ia tersenyum saat melihat betapa pekerja keras dan berdedikasinya Krill untuk belajar. Tetapi kemudian ia melihat bahwa itu sebenarnya adalah majalah wanita. Ia marah dan menyuruh Krill menjelaskan dirinya sendiri. Krill mengatakan bahwa menghadapi godaannya secara langsung adalah cara untuk mengatasinya. Ia menghela napas dan menuntut untuk memanggil orang tuanya, tetapi Krill berargumen bahwa ia tidak memilikinya. Kesal, Finn menuntutnya untuk memanggil tuannya sebagai gantinya. Merasa putus asa, Krill harus berlutut dan memohon pada Finn. Yang terakhir membiarkannya, tetapi dengan syarat ia harus berprestasi dalam ujian tengah semester. Di luar, Luke bertanya apakah ia berpartisipasi dalam kompetisi tim. Ia menambahkan iya, berpartisipasi, yakin bahwa ia bisa mengalahkan Aqua. Finn mengejeknya, bertanya siapa yang memberinya kepercayaan diri itu. Kembali ke rumahnya, ada paket di pintunya. Finn terkejut karena ia tidak ingat memesan apapun secara online baru-baru ini. Ia memeriksa dan melihat bahwa itu dari Institut Penelitian Gabungan. Setelah dibuka, itu berisi semua jenis hadiah. Kotak itu juga berisi dokumen sertifikasi untuknya. Ia juga melihat medali perak diberikan kepadanya. Ada juga sebotol anggur prestasi untuknya. Ia menelepon Luke dan mengundangnya ke tepi danau. Ia bertanya apakah ia datang atau tidak, yang disetujui Luke. Ia menjatuhkan telepon dan melanjutkan untuk menghubungi Aqua kali ini. Di tepi danau, ia mengeluarkan 3 gelas anggur dan sebotol anggur. Luke terkejut melihat anggur prestasi yang prestisius. Aqua bertanya anggur macam apa itu, yang dijawab Luke itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itu secara khusus dimurnikan dengan banyak herbal obat langka, sangat meningkatkan efisiensi kultivasi. Luke menambahkan bahwa itu layak menjadi pusaka keluarga. Mereka bertiga mendentingkan gelas mereka, bersulang untuk kebangkitan umat manusia. Finn menyesap satu tegukan dari gelas anggurnya, dan ia sangat terkejut dengan rasanya. Minuman keras itu terasa seperti membawanya ke surga. Hanya satu tegukan dan ia bisa mengisi kembali sebagian besar energinya. Ia beralih ke Aqua dan bertanya bagaimana perasaannya. Yang mengejutkannya, ia melihat tangan Aqua bersinar karena efek anggur. Finn tahu ia selalu pandai menyerap energi dari makanan. Ia tersenyum dan menawarinya cangkir lain yang ditolaknya. Mendengar penolakannya, Finn terkejut. Ia kemudian menyadari bahwa ia enggan untuk berpisah dengannya. Ia ingat bagaimana ia memilih untuk tinggal bersamanya di masa depan. Di tengah setiap kesulitan, sebagai tanda terima kasih, ia tersenyum dan menuangkan secangkir anggur lagi untuknya. Ia berpikir mungkin lebih baik memberikan Aqua kata sandi email masa depannya. Mereka kemudian beralih ke Luke dan bertanya bagaimana perasaannya. Hidung Luke berdarah. Ia tidak bisa minum lagi. Ia segera melompat ke sungai, membuat Aqua dan Finn bingung. Finn bertanya apakah ia akan meminum setengah cangkir terakhir atau tidak. Di Monumen Pahlawan Star City, Finn meluangkan waktunya berkeliaran. Ia kemudian terkejut mendengar suara. Memeriksanya, ia melihat 3 siswa di belakang. Semak-semak. Taba mengatakan bahwa sumber daya seharusnya hanya berada di tangan bangsawan seperti mereka. Boone menambahkan bahwa rakyat jelata tidak pantas mendapatkan sumber daya karena mereka tidak berguna. Tibo setuju, mengatakan mereka akan membentuk kelompok bernama Asosiasi Takdir. Mendengar ini membunyikan lonceng bagi Finn. Ia ingat bagaimana kelompok ini menghancurkan umat manusia di masa depan. Ini mendorongnya untuk mendekati ketiga siswa itu. Taba mengenakan tampilan sombong dan bertanya apakah ia ingin bergabung juga. Finn sangat kesal dengan sikapnya sehingga ia memukulnya dengan sangat keras. Taba banyak menangis saat ia menerima pukulan dan omelan. Ia mengalahkan mereka bertiga, mengancam akan memukul mereka lebih banyak jika mereka membentuk asosiasi. Meninggalkan hal-hal seperti ini, Finn khawatir karena mereka mungkin masih membentuk asosiasi. Di alam mimpi, Finn kembali dengan tudung. Ia memanggil Zhou, menyatakan ia akan membalaskan dendam Suki. Ia berdiri berhadapan dengan Zhou, siap bertarung. Zhou meraung keras padanya, lalu menyerbu ke depan melawan Finn. Yang terakhir berkomentar bahwa Zhou terlalu lambat. Dengan hanya jari telepati spiritualnya, ia berhasil mengalahkan Zhou. Sebelum meninggalkan mimpi, ia menyatakan kekecewaannya. Ia kemudian bangun dan menulis rencana baru, mengatakan mimpi yang baik adalah pertanda baik. Ia berencana untuk makan besok dan melakukan perjalanan waktu di malam hari. Keesokan harinya, ia mulai mengunyah bertonton makanan untuk mengisi kembali energinya. Luke bertanya-tanya apakah ia diam-diam bersaing dengan Aqua yang disangkalnya dan terus mengisi mulutnya dengan makanan. Begitu ia mencapai energi penuh, ia menuju tempat tidur dengan perut kembung. Ia juga memutuskan
memutuskan untuk meminum minuman untuk membantunya tidur. Ia berbaring setelah minum. Tak lama kemudian, ia kembali ke alam mimpi. Ia tersenyum dan memanggil sistem untuk bekerja. Sistem meminta permintaan cuti, tetapi ia menolaknya. Mengumpulkan info, ia mengetahui bahwa ia menjadi pahlawan tak terduga yang mati lebih awal. Sistem bertanya mengapa ia sedih, tetapi tidak ada yang akan senang dengan mati secara tak terduga. Namun, ia sekarang tahu bahwa misteri pembantaian kota Aqua akan terungkap, tetapi ia terkejut melihat kotak masuk pesannya kosong. Mereka mengetahui bahwa musuh pasti telah menghapus emailnya setelah menemukannya. Finn sangat kesal sehingga ia mulai merajuk sekarang setelah petunjuknya hilang. Ia memutuskan untuk mencari sendiri kali ini. Menurut informasi, pemberontak Dawn cukup kuat untuk bersaing dengan seluruh dunia. Ia belajar tentang Ruby, pemimpin baru pasukan Dawn. Setelah kematian Aqua, setelah mencari info pribadinya, ia melihat bahwa ada banyak detail yang tidak diketahui tentang dia. Finn berkomentar bahwa orang ini tampaknya muncul entah dari mana. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan mempelajari teknik kultivasi dan pengetahuan baru. Tetapi ketika ia menelusuri bab berikutnya, ia sangat terpana sehingga ia tidak bisa memahaminya. Menyadari bahwa ia sekarang membaca pengetahuan tingkat lanjut, ia merasa bangga mendorong kemajuan sejarah ke depan. Finn menyiapkan dirinya dan mulai meninjau pengetahuan baru. Setelah belajar, Finn sangat lelah secara mental. Ia kemudian berkeliaran dengan tongkat di tangannya. Ia tidak takut pada Zou lagi karena ia telah mengalahkannya. Sekali, tak lama kemudian, ia mulai memukul tengkorak mayat hidup seperti baseball. Ia tumbuh cukup kuat untuk membunuh monster bahkan saat bermain. Ia sangat gembira, menikmati perasaan mengamuk. Ia berbaring di tanah yang dipenuhi dengan begitu banyak tanaman roh. Setelah menikmati dirinya sendiri sebanyak itu, ia merasa segar. Tiba-tiba, sistem memperingatkannya tentang keberadaan makhluk tingkat tinggi. Ketika ia melihat ada monyet yang sangat besar di atasnya, itu mengangkatnya dengan mudah, seolah mengolok-oloknya. Monyet itu kemudian menjentikannya di antara kaki untuk mengejeknya. Finn sangat marah dengan tindakan monyet itu, tetapi monyet itu tampaknya bersenang-senang bermain dengannya. Finn mencengkeram selangkangannya dengan erat, mengancam akan membunuh monyet itu. Ia menggigit jari-jarinya, secara efektif melukainya. Tubuhnya mulai terdistorsi. Saat ia mengaktifkan kemampuan garis keturunannya, ia tumbuh sangat besar sampai-sampai pakaiannya robek. Dengan ini, ia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman monyet itu. Ia menanamkan kakinya dengan kuat ke tanah untuk mendapatkan energi potensial, lalu meluncur ke depan dan menembus tubuh monyet itu. Setelah serangan itu, semua otot di tubuhnya hilang dan hanya tersisa tulang. Itu semua sepadan karena ia berhasil membunuh monyet itu. Finn pikir ia melakukannya dengan baik. Sementara sistem menyuruhnya untuk menganggap dirinya beruntung. Melihat gelarnya, ia berpikir bahwa ia selangkah lebih dekat untuk memiliki ribuan judul awalan. Setelah beberapa saat, Finn terlihat membawa batu besar di punggungnya. Ia kemudian meletakkannya ke tanah, bertujuan untuk menguji kemampuan barunya. Ia melepaskan satu pukulan yang meretakan batu itu. Tak lama kemudian, batu besar itu terbelah menjadi dua. Dengan ini, pelatihan Finn selesai. Ia menyeringai dan mengatakan itu hanya keterampilan tingkat rendah dan pilihan terakhir. Apa yang benar-benar ia inginkan adalah kemampuan jarak jauh yang bisa melumpuhkan lawan dari jauh. Sistem menyuruhnya untuk meninggalkan pemikiran keras kepalanya dan menerima bakatnya. Namun, ia menyadari bahwa dialog ini adalah sesuatu yang ia katakan kepada Luke dalam realitas. Ia curiga sistem itu ada dalam realitas dan bertanya mengapa itu tidak membantunya di sana. Sistem tetap diam untuk sementara waktu, lalu mengalihkan topik dengan mengatakan Zou mendekat. Setelah beberapa saat, ia meninju batu di depannya. Ia frustrasi karena kekuatan kasarnya hilang. Untuk memperburuk keadaan, ia telah bertemu dengan makhluk domain besar. Ia menyalahkan sistem karena tidak memperingatkannya dengan benar, tetapi sistem tidak menanggapi. Frustrasi, ia memutuskan ia akan mencari Suki. Makhluk domain tampaknya memperhatikan sesuatu, tetapi bukan Finn. Setelah sedikit offline, sistem akhirnya berbicara dengan Finn. Yang terakhir mengatakan ia tidak mempercayainya lagi. Yang ditanggapi dengan apakah itu harus pergi. Melihat ia membutuhkan sistem, ia tidak bisa berbicara. Ia memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi untuk saat ini. Setelah beberapa waktu, mereka mencapai pohon besar. Ternyata ini adalah tempat di mana sistem bisa merasakan aura monster tingkat tinggi. Mendengar ini, ia keluar dari persembunyian untuk mencari. Sedikit yang ia tahu, Suki sudah berada di belakangnya. Mereka berdua berpelukan erat. Finn kemudian mengundang Suki untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Suki tersenyum padanya dengan ketulusan mutlak. Finn berkomentar bahwa ia menjadi berat yang ditanggapi sistem dengan mengejeknya karena lemah. Sistem mengumumkan bahwa tidak ada tanda-tanda makhluk domain tingkat tinggi. Finn memegang tangan Suki dan pergi ke dalam tempat perlindungan bintang. Ia kemudian bertanya padanya apakah ia bisa memecahkan pintu logam itu. Ia langsung mengikutinya dan meraih pintu itu. Finn menginstruksikannya untuk melihat apa yang ada di dalam lorong itu. Ia menemukan pegangan lain di dalamnya, jadi ia memutuskan untuk menariknya ke atas. Tanah berguncang dan terbuka untuk pintu masuk lain. Finn dan Suki melihat ke bawah dengan dia berharap tidak ada yang menakutkan di dalamnya. Ia mengetahui bahwa tata letak di dalam sama dengan tempat perlindungan. Lorong itu semakin sempit dan memiliki lebih sedikit pintu. Finn mengetahui bahwa itu adalah laboratorium kosong. Ia menutupi hidungnya karena bau yang
mengerikan di dalam. Ia melihat mayat makhluk remaja yang mati lama sekali. Ia menemukan dokumen yang berserakan di tanah dan mengambilnya hanya untuk mengetahui bahwa manusia juga bisa menanam kristal rune. Keduanya adalah ciptaan ekstrim. Makhluk domain melelehkan kristal sementara manusia melahirkannya. Ia menyimpulkan bahwa makhluk domain adalah sisi gelap dari dunia. Ia ingat lukisan Tonian dari sebelumnya dan menyadari bahwa itu menggambarkan kegelapan. Ia mencoba mencari data lebih lanjut untuk membuktikan pendapatnya, tetapi menemukan Zo di dalamnya. Ia bertanya-tanya apakah ia pernah mendengar murid putih itu sebelumnya. Ia kemudian menyadari bahwa Suki adalah buatan manusia. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah Institut Scarlet karena Suki mirip dengan Aqua karena Aqua adalah satu-satunya subjek tes mereka yang sukses. Tetapi setelah itu mereka berhasil lagi dengan memiliki Suki. Sistem bertanya siapa yang menciptakan Zo dan mengapa ia mengejarnya. Tapi Finn tidak menemukan apapun. Ia ketakutan dengan pemikiran bahwa Zo diciptakan hanya untuk